Jadi target lulus dari SMP, lulus dari pondok pesantren itu minimal itu 10 juz. Lulus. Jadi boleh dikasih. Nah, kalau ijazah sekolah dikasih, tetap dikasih. Cuman ijazah pesantren ke pesantren bisa diambil, bisa diberikan. Itu kalau si santri itu udah bener-bener hafal 10 juz dan sudah dites 10 juz itu dinyatakan dia udah hafal 10 Nah, juz. terus sekarang si Ijul jadi apa? Setelah Terakhir udah gak ada kontak sama Ijul. kabarnya adalah pada saat saya SMA. Jadi SMP nggak langsung SMA, jadi satu tahun setengah di Jawa, di Tegal, pondok pesantren. Pada saat di Jawa itu saya Ijul ke Jawa juga, jadi beda kota om. Nah, lulus dari Bekasi saya ke Tegal nih, nyantren disuruh sama bokap, ayo pulang ke kampung halaman yuk, pulang kampung. Kena prank juga nggak? Itu enggak sih, enggak kena prank. Karena emang saya udah ngerasain bahwa nuansa pondok pesantren ternyata lebih enjoy daripada nuansa di rumah nih. Jadi nggak perlu ada Nggak perlu ada prank-prankan. Cuman di situ tetap dikasih tantangan. Oh, kira dikasih komputer lagi. Komputernya dijual. Buat masuk pesantren. Iya, benar. Terus tetap dikasih tantangan. Saya disuruh, ayah kasih waktu 1 tahun, kamu harus bisa 30 juz hafal Al-Quran. Tapi pondok pesantrennya di Tegal, di kampung halaman, dan karena di satu sisi saya yang pengen pondok jauh dong, malah kayak gitu om, saya pengen pondok jauh dong, dalam artian kayak jauh dari orang tua gitu kan. Dan pondok jauh dong, ya boleh ayo. Nah pas dapet di Tegal ternyata jauh banget dari rumah nenek mah rumahnya di kota Tegal. Nah pondok pesantren saya di Kabupaten Tegal, yang dimana saya nggak terbiasa sama suhu dingin apa segala macam, kata saya jauh dari mana? Jauh dari situ. Jauh banget. Dia Magelang. Oh iya. Dia pondok pesantren di Magelang kan. Tapi tetap kontak-kontakan waktu itu via Facebook sih, waktu zaman masih Facebook. Sekarang masih kontak. Inbox-inboxan sama Facebook. Nah, pas waktu saya lagi pondok pesantren di Tegal itu udah 6 bulan kalau nggak salah deh. 6 bulan apa 5 bulan di Tegal di situ. Saya dapat kabar Izul meninggal. Innalillahi. Kayaknya kan kayak sedih banget om, sumpah kayak itu zaman Dari tadi ngomongin Ijul, pengen banget ngundang Ijul ke sini. Aduh, nggak bisa banget nih. Jul, maaf ya Jul ya. Mudah tenang Jul, di surga Jul. Udah gitu kayak apa ya zamannya. Jadi kayak teman-teman pondok pesantren itu pengen jengukin dia gitu. Sakit dong. Hanyut di kali. Innalillahi. Lagi ngapain dong? Dia lagi kayak apa ya? Jadi modelnya itu santrinya itu kan emang benar-benar santri Jawa yang nggak bisa banget lagi. Kayak apa ya, berenang, bukan berenang sih, lebih ke dia ngajakin kayak teman-temannya pengen berenang di kali Ustaz gitu kan, kayak pengen apa ya, wisata alam gitu lah. Nah terus abis itu sebenarnya kalau kita mikir logika nih om ya, itu tuh bener-bener kayak nggak masuk akal. Soalnya gini, dari semua teman-temannya dia ada satu orang temen yang entah kenapa dia bawa alat untuk cuci baju, at least sabun cuci baju. Nah terus sabun temennya ini jatuh ke sungai itu kan, ke kali itu. Temennya nyebur tuh ke situ, ngejar si sabunnya. Nah Ijul ngeliat temennya nih, almarhum tuh ngeliat temennya kayak, bocah kok ngapain ke arah sono kan. Jadi ada aliran sungai yang emang itu deras, jadi nggak. Jadi ini bukan program pesantren sih. Bukan program pesantren. Jadi emang pengen main. Pengen main aja, pengen mandi di kali aja, pengen main di kali aja. Nah Ijul ngeliat temennya, mungkin karena emang saya juga mikir kayak solidaritasnya Ijul tuh kenceng banget gitu loh. Dia ngeliat temennya tuh, dia lagi, terus Ijul juga mau nyelamatin sama temennya. Dia nyebur juga ke sono, tapi ternyata temennya nggak berhasil diselamatin. Maksudnya dalam artian dia berhasil nyelamatin dirinya sendiri, si temennya. Dia pegangan, tapi Ijul hanyut gitu loh. Ijul bisa berenang? Ijul bisa berenang. Itu arusnya deras banget gitu kan. Ijul malah hanyut tenggelam di situ. Terus juga saya mikir kayak, apaan sih Ijul? Ya, terus juga saya mikir saya mau nyalahin temennya juga nggak bisa ya, dalam artian kayak, kalau gue ada di sana gue maki-maki tuh temennya, kenapa lu nyemplung timbang lu ngejar sabun gitu kan. Berkata kayak itu pas waktu saya kan ditelepon sama bokap tuh, karena emang bokap tahu dari dulu tuh saya deket banget, bonding banget sama Ijul kan. Terus nelpon, mas, dia diem kan, kenapa ya, temen banget nggak biasa nelpon. Saya kalau bokap nelpon pikirannya dua, Pasti ada yang penting. Satu pasti ada yang penting, dua dia udah ngirimin duit. Itu Ketembaknya gampang.
Wah, asik nih. Iya, itu. Bokap nelpon nih. Ternyata kabar duka. Itu pas nih kabarin Mas, teman kamu SMP Ijul meninggal Mas. Iya. Wah, saya diem tuh langsung kayak. Itu terakhir ketemu Ijul pas lulus SMP. Setelah itu udah nggak ketemu. Setelah lagi. itu nggak ketemu lagi. Ya. Tapi tetap chat juga di Facebook tuh. Sampai saya di posisi kayak saya nanya ke bokap, ayah di mana posisi sekarang gitu kan? Ini ayah lagi sama wali santri ya, yang SMP dulu mau takziah ke Magelang gitu kan katanya, ke pondok pesantren Ijul gitu. Terus saya langsung ngomong, Ikut gitu ya. dari Bekasi ke Magelang otomatis ngelewatin Tegal, mampir dulu, Fatih mau ikut, kekeh lah pokoknya saya. Pokoknya Fatih mau ikut, pokoknya di mana hari terakhir saya ketemu sama ibaratnya kayak, pokoknya gue harus ikut, gue kenal lu tuh hidup gitu, jadi lu mau hari terakhir gue harus ngeliat gitu. Fatih harus ikut, nggak bisa, ayah harus mampir lah pokoknya. Kalau ayah udah, pokoknya ayah mendekati Tegal mampir ke sini, pokoknya Fatih harus ikut. Bokap nakalin di situ nggak bisa Mas, nggak bisa. Dan ditambah lagi kayak di situ bareng-bareng sama wali santrinya juga. Ada Pak Ustadznya juga, Pak Ustadz Kiainya pas waktu gue mondok juga Om. Jadi kayak bener-bener kayak ibarat kata Berarti nggak ikut ke pemakaman enggak ikut ke pemakaman sama sekali. Terus pas waktu dia dimakamin di Magelang gitu. Dia dimakamin di Magelang. Terus pas udah jadi kayak beberapa, jadi kan kalau ya Ijul itu kebetulan bokap almarhum itu nggak masuk ke dalam apa ya, bisa dibilang organisasi Islam itu dia nggak ngikut gitu. Berkata kayak Nadatul Ulamanya enggak, terus Muhammadiyah juga enggak, jadi dia lebih ke bisa dibilang kayak independen aja. Makanya enggak menyelenggarakan tradisi yang namanya tahlilan, terus habis itu juga apa segala macam. Paling cuma takziah pada saat itu, apalagi rumah nenek almarhum itu ada di Magelang Om. Jadi ya memang karena tragedinya di situ. Terus juga ya udah dimakamin di deket rumah neneknya itu gitu kan. Cuman ya nggak tahu ya, wallahu alam sih. Pas waktu bokap takziah ke sono tuh, terus jadi ada beberapa hari setelah takziah, bokap itu cerita ke saya bahwa di situ kan kita mikir bahwa Izul itu meninggal tenggelam kan, terseret arus tenggelam. Cuman jadi itu tuh si jasadnya itu lama ditemuinnya Om. Jadi tuh harus menyasar dulu, harus nyari dulu nih di mana gitu kan. Terus pas udah dicari dari mulai sekitaran yang arusnya biasa aja sampai yang arusnya deres, itu nggak ketemu. Sampai ketemu ya itu azan asar sore, udah mulai masuk sholat asar kan berhenti dulu tuh. Itu sampai semua santri yang ada di pondok pesantren tempat Ijul nyantri itu udah ikut bantu semua. Azan asar sholat dulu, berhenti dulu, habis sholat. Pas udah selesai sholat terus ada yang mau lanjutin lagi, tapi itu langsung nemuin di tempat yang aliran arusnya itu tenang. Itu ketemu mayatnya nempel sama batu. Saya nggak habis pikir gitu. Terus diceritain sama bokap ya. Padahal udah dicari di tempat itu ya. Iya, padahal udah dicari di tempat itu gitu kan. Ya saya masih berani menjamin bahwa Ijul tuh orang baik gitu loh. Maksudnya dalam artian kayak ya semoga aja ya, meskipun kita lihat menurut kita itu meninggalnya itu dia hanyut gitu kan, cuman ya dia masih ya menurut saya itu masih masuk ke meninggalnya orang yang husnul khotimah gitu loh, karena memang orang baik kan ya. Terus juga saya di satu sisi masih kayak gua ngutang banget, utang budi lah ibarat kata pada saat dulu SMP. Gua ibarat kata pengen sukses bareng-bareng, terus juga udah gitu ya, namanya anak SMP sebelum wisuda punya cita-cita masing-masing kan. Terus cita-cita masing-masing, salah satu cita-cita saya itu bisa kuliah di Turki. Nah kalau Ijul bisa kuliah di Madinah gitu loh. Nah suatu saat bisa saling mengunjungi, yang saya Ijul ke Turki atau saya ke Madinah. Jadi kayak punya cita-cita kayak gitu, yang dimana kayak emang kayak kayaknya Tuhan tuh ngambil orang baik tuh kayak cepet banget gitu kan. Terus udah gitu ya, memang saya kenal Ijul dari dulu tuh emang jiwa solidaritas tinggi banget ya, dalam artian kayak nggak cuman santrinya aja gitu loh. Jadi kayak warga desa sekitaran pondok pesantren itu pada saat udah mayatnya jasad itu udah ditemukan, disolatin, itu rame Om yang nyolatin. Jadi kayak emang
dia tuh orangnya itu bisa berbaur, terus habis itu juga baik, nggak cuman hanya sekedar ke satu kalangan aja pondok pesantren doang. Jadi semua orang tuh dirangkul sama dia, sosialisasinya bagus. Cuman kalau ngomongin almarhum itu sisi baiknya tuh gak habis-habis gitu loh. Cuman di satu sisi juga saya paling gak suka kalau misalnya dia diboncengin motor sama dia. Kenapa? Asli, dia tuh udah kayak berteman sama malaikat maut. Ngebuat parah. Parah banget. Jadi ya itu yang pas waktu di SMP itu jadi difasilitasi satu motor nih, karena emang di situ diajarin motor kan. Nah, almarhum itu udah bisa naik motor. Oke. Ingat banget. Motor Supra-nya Pak Kiai, Pala getar lagi kan? Iya tuh. Bukan Supra ini ya, bukan Supra koperasi, bukan. Karena yang pakai koperasi itu Revo. Revo koperasi. Itu ini bang, Supra Fit-nya Pak Kiai kan dihibahkan kan ibaratnya. Silakan ini dipakai untuk prasarana pondok pesantren untuk kalian belajar motor. Saya diajarin sama almarhum tuh sama Ijul. Terus habis itu, nah Ijul waktu itu inget banget. Jadi momen-momen sebelum kelulusan itu kelas 9 itu udah ada santri baru. Jadi santri yang senior itu boleh satu hari itu bantuin masak om. Bantuin pengasuh itu masak. Nah saya diajakin sama almarhum buat ke pasar belanja naik motor Suprafit itu. Kan saya belum bisa ya, maksudnya belum ahli banget, belum dia ini. Nah dia yang nyetir gitu loh, kata saya, ayo ke pasar saya tuh yuk, ikuti gitu, mau ikuti belanja gitu kan. Oke ayo gitu. Tapi gue nggak bisa naik motor. Wah tenang, gue bisa gitu. Sadis. Naik motor gigi udah gitu, ampun sumpah kalau dia yang bawa tuh bener-bener kayak. Tapi dia orangnya yang nggak arogan, maksudnya dalam artian kalau di jalan tuh dia nggak enteng mulut gitu loh. Kalau udah kelas apa anjing lu bangsa tuh nggak gitu. Cuman dari segi kayak penguasaan jalannya dia tuh serakah banget. Dibilang kata kayak orang nganan terus gitu. Mobil saya nyalip kemana-mana. Jul, lu kalau bawa motor gila lu bikin gue. Ini gue masih pengen hidup ini, jalan santai, udah santai gitu nanti kayak bawa nyalip apa segala macem gitu. Ampun, udah Jul, gue aja Jul yang bawa. Kalau lu yang bawa malah gue yang takut nih. Udah santai aja gitu. Santai. Asli sumpah, yang saya inget dari dia kalau dia udah bawa motor udah kayak orang kesetanan sumpah, demi apapun. Pernah diajakin pulang bareng dari pondok pesantren. Libur kan setahun sekali, jadi kalau di pondok pesantren itu kayak gitu. Pulang tuh ya, sekali ya. Libur, biar kata libur sekolah, nggak pulang. Jadi momen pulang itu cuman Idul Fitri. Udah. Itu jadi hamin berapa lebaran, hamin seminggu atau nggak hamin 5 hari itu baru pada pulang. Nah kasihan orang-orang yang jauh, orang-orang yang di luar Bekasi itu pasti bakalan susah pulangnya kan. Ditambah lagi kan momen itu kan belum ada corona ya, jadi kan pasti tetap balik pulang gimana segala macem. Naik motor pulang balik ya Gria Asri, jadi rumah Gria Asri Villa 2 deket. Terus dari situ, nah dia yang paling tahu nyari jalan tikus om. Kalau dia ya perkara masalah ke pasar Setu, dia tahu jalan-jalan tikus lewat mana, jalan pintas lah ibaratnya. Diajakin balik bareng naik motor kan sama dia. Terus ya karena emang dia satu orang ibarat kata santri yang pinter sama santri yang alim, dalam artian kayak segi hafalannya banyak, sesuai target terus. Pakai motor Suprafit itu dan Ustadz ngizinin meskipun dia masih belum punya SIM. Kan saya ketar-ketir ya, dalam artian lu belum punya SIM nih, dari Setu ke Tambun ini Jul. SMP loh ya. Iya SMP, ngelewatin beberapa lampu merah Anda gitu kan. Udah tenang aja, selalu pakai peci. Selalu gue punya jalan pintas. Itu masih belum kepikiran. Belum kepikiran. Biasanya kan kalau yang orang-orang pakai peci juga nggak pakai helm, yang penting gue pakai peci. Iya. Aman, polisi mah lewat. Malah mau juga sungkem. Enggak om, soalnya itu apa teori itu belum berlaku. Oh belum berlaku. Belum berlaku. Soalnya kan itu berlaku setelah ada demo 212. Oke. Baru berlaku. Gimana nih Pak Ahok? Kaget ampun. Itu diajakin dari Setu ke Tambun Sama Pak Ahok. Enggak ya? sama Ijul. Oh, sama Ijul. Nah, malam. Kan estimasi kalau bokap naik motor itu 1 jam dari Kalau Tambun. dia? Setengah jam doang. Asli sumpah kata saya. Wah gila, udah gitu mampir dulu om. Dia bilang katanya ini gue ngajakin lu balik bareng naik motor karena tadi bokap gue nelpon. Itu emang momen berapa sebelum lebaran lah. Bokap gue nelpon katanya tolong inget banget
tolong belanjain tahu sama belanjain telur soalnya buat buka puasa, dia bilang gitu kan. Udah lu tenang, lu buka puasa di rumah gua aja, kayak gitu dia. Oke, Jul, mampir dulu ke pasar Tambun. Asli bener-bener mampir dulu tuh, yuk mampir ke pasar Tambun. Beli telur. Satu apa? Enggak peti. Jadi kotak-kotak yang isinya telur-telur itu diikat ini satu, terus habis itu sama tahu. Saya suruh megang di belakang. Oke, mantap. Tahu satu sama telur. Oke. Pulangnya ngebut lagi. Tetap pokoknya orientasi dia ngebut adalah jalan ninjaku. mungkin ya sorry bro. Bro gimana bro? Surga aman. Gelap. Kayaknya sih asik aja sih. Iya, surga kan gak ada corona. Ada lah. Sekarang lagi ngobrol sama malaikat maut. Udah lewat malaikat maut mah, udah CS sama dia. Wow, inget banget itu. Tapi the best sih, maksudnya dalam artian kayak kalau kita ngomongin almarhum tuh ya emang akademisnya bagus, hafalannya bagus, terus juga cara sosialisasinya bagus. Minusnya itu doang. Kalau udah megang motor, ngebut. Ampun. Terus tambah lagi bokap sama nyokapnya. Mungkin kalau doi sekarang masih ada ikutan ke Mandalika ya. Wah, nyobain sirkuit. Iya sih bener. Kalau enggak dia nyari sirkuit tuh di Madinah. Bisa jadi ya. Jadi ulama besar di Madinah ya. Saya udah. Tapi kok lu gak ke Turki sih, Om? Nggak sesuai cita-cita lu? Ya mungkin pada saat itu ya belum mengenal yang namanya ternyata jalur ini susah. Cuman sempat nyobain, tapi bukan ke Turki. Jadi sempat ikut ngomongin pendidikan, sempat ikut tes kemenak ke Al Azhar Kairo. Akhirnya nyampenya ke Al Azhar Jakarta Sampurna. Waduh, Jakarta Permai. Enggak situ. Itu udah mulai itu karena nggak tahu juga ya, bisa dibilang kayak ya mungkin memang 10 orang teman SMP itu emang udah kenal banyak, udah kenal deket, udah ibarat kayak keluarga sendiri. Cuman almarhum itu udah saya anggap kayak ya udahlah abang sendiri gitu loh. Terus juga pas waktu masuk SMA tuh jadi kan saya nggak langsung masuk SMA ya kan. Sekolah mondok di Tegal 1,5 tahun itu bener-bener kayak aduh, di satu sisi kayak teman deket gue siapa lagi nih ya kan, teman CS gue yang tiap hari main, rumahnya deket Villa 2 Gria asli, udah pulang duluan ya kan. Di Tegal tuh ditambah lagi pas waktu mondok di Tegal pressure-nya kenceng lagi om. Banyak orang yang berpikir kalau tidak berdasarkan kemauan si anak, orang tua tuh rasanya tuh nggak pengen masukin anaknya ke pesantren karena mereka punya apa ya, mungkin tercekoki dengan kehidupan pesantren yang sangat ketat. Iya. Terus awalnya juga saya mikir kayak gitu, mikir kayak apalagi sampai pesantren itu tempat pencucian anak-anak nakal. Padahal tapi ternyata ya alhamdulillah pertama kali saya mondok pesantren nggak serem itu gitu, dalam artian kayak ya ketika si anak ini masuk ke pondok pesantren dia udah nemu dunianya dia, nyamannya dia, kayak apalagi saya tipikal orang yang tadi kan. Gini om, banyak lulusan pesantren yang setelah lulus dia malah jadi lebih dalam tanda petik liar. Memang. Jadi kayak nggak sesuai harapan. Ya kalau lu masuk pesantren keluar setidaknya jadi orang baik meskipun nggak jadi ustadz juga ya kan. Nah ternyata banyak juga nih oknum lulusan pesantren yang akhirnya ketika dia lulus malah nggak jadi apa-apa, cenderung lebih liar. Nah itu gimana tuh? Karena menurut saya di pondok pesantren itu tetap ada batasan-batasan yang dimana itu ngekat rasa penasaran seseorang. Maksudnya ngekat rasa penasaran? Contoh kayak gini, di pondok pesantren saya itu nggak boleh baca fiksi sebenarnya. Nggak boleh baca fiksi. Jadi ada jam-jamnya baca fiksi. Jadi kan ketika orang itu punya kurios ya, punya rasa penasaran untuk bisa baca buku fiksi sebanyak mungkin, jadi dia terschedule tuh bacanya. Nah, contoh kayak gitu. Contoh ketika orang dibatasi untuk interaksi sosial antara lawan jenis. Dia akan lebih penasaran lawan jenis itu apa gitu. Iya. Dari mulai kalau misalnya di dunia pondok pesantren itu kan tetap ada batasan. Jadi ada hijab, jadi kayak sholat berjamaah antara laki-laki sama perempuan. Cuman bener-bener nggak boleh nengok ke belakang gitu loh. Sama sekali bener-bener nggak boleh ngelihat.
kita tahu bahwa manusia itu ada laki-laki ada perempuan, cuman kita bener-bener dibatasin banget interaksi sama lawan jenis, sama sosial itu. Perkara interaksi sosial, terus juga sama interaksi misalnya main juga tetap kita dibatasin gitu kan. Main futsal juga tetap dibatasin, ada jamnya, terus habis itu nggak boleh terlalu bebas banget. Main warnet juga, apalagi main warnet nggak boleh. Jadi ada beberapa poin-poin yang dimana itu menjadi batasan-batasan. Kalau itu dilanggar, nanti kamu kena hukuman. Berarti sebenarnya bukan nggak boleh, boleh dengan batasan. Dengan batasan. Jadi kalau ya mungkin memang pola pendidikan pesantren pada saat itu tuh tanda kutip memaksa tapi kedepannya baik gitu loh. Kalau dia udah tahu bahwa ada batasan-batasan dalam interaksi sosial itu, dia bakalan bisa tuh hidup kedepannya jadi sesuai dengan rule kebaikan gitu loh. Kalau misalnya interaksi sosial, contoh interaksi sosial nggak dibatasin misalnya antara cewek sama cowok lawan jenis gitu kan, bisa aja satu kelas itu isinya campur tuh cewek sama cowok. Terus juga bisa aja mungkin ada kayak sesuatu yang dimana jadi pelanggaran, misalnya pacaran aja itu udah masuk pelanggaran terberat om. Jadi kabur dari pondok, pacaran, terus habis itu apalagi kayak Pacaran sama lawan jenis. iya sama sesama jenis juga Nggak boleh juga ya? nggak boleh juga tetap nggak boleh. Konteksnya kan pacaran. Oh iya. Terus habis itu juga kayak ibarat kata main warnet itu nggak boleh, terus merokok nggak boleh, bener-bener ketat tapi sistemnya poin. Kalau di pondok pesantren saya itu nggak main tangan soalnya Sebenarnya sistem pesantren udah oke kan. Cuma balik lagi ke penerimaan orang tersebut iya. ya. Soalnya kan kebanyakan ya yang saya temui juga 3 kali mondok pesantren itu hampir sama pola pendidikannya. Jadi kayak semi militer, tetap ada punishment and reward juga. Cuman ada pondok pesantren yang menerapkan tanda kutip main fisik ya, tapi nggak sampai ngancurin banget, itu nggak sampai melukai banget. Sama ada tanda kutip yang dia main mental om. Yang main mental itu main poin. Kalau poin kamu udah di bawah segini, kamu ntar akan dapat hukuman begini loh. Coba lihat teman-teman kamu yang poinnya lebih rendah, gini-gini. Jadi tetap ada kayak, nah di main itu tuh saya lebih nggak kuat kalau main mental. Soalnya Mendingan main fisik ya? Mendingan main fisik. Ibarat kata dijewer sekalian, ya kan, digundul sekalian, dipukul betil sekalian daripada kayak. Terus juga ada, jadi itu di situ ada mading, isinya itu poin-poin pelanggaran. Jadi nama santri ada poin pelanggaran ini. Jadi kelihatan semua, wah ini anak bermasalah nih, poinnya banyak banget nih gitu. Jadi Suka ada ledek-ledekan nggak? Misalnya dengan anak yang sering bermasalah, terus akhirnya diledekin gitu. iya ada, tetap ada kayak itu, cuman lebih ke kayak Lucu-lucuan gitu ya. lucu-lucuan. Kayak yang sampai bullying gitu ya. jadi kayak lu jangan macem-macem anjir, poin lu udah segini anjing, batas poin maksimal berantem lu ya segini. Jadi kalau ada pelanggaran yang dapat poin berantem 5 misalnya, terus kabur dari pondok pesantren berapa, ini berapa, terus kelihatan banget, terus bakal dievaluasi setiap kenaikan kelas gitu. Jadi masuk ke penilaian pondok pesantren ini orang bad attitude nih kali ini, oh ini good attitude nih, wah ini nggak good looking tapi good attitude. Ketolong lah ya. Tolong. Nggak good looking tapi good rekening nih. Itu lebih tolong. Wah ini bapaknya kalau sedekah banyak nih pondok pesantren. Kalau ditolong gitu gitu. Dan dia tiduran di pesantren juga, yang penting bapaknya donatur aja lulus. Nah, ini bapaknya nggak bangun masjid ini. Padahal nilainya anjlok. Gak apa-apa deh naik kelas. Wah menarik sih om. Yang di Jawa itu jadi lebih apa ya, karena memang di sana tuh kalau di bedanya pondok pesantren yang di Jawa sama yang di Bekasi ya, yang pernah gua mondok, kalau di Jawa dia tuh memang karena benar-benar basic dari pondok pesantren tradisional om. Ya, jadi kalau ya bisa dibilang kelihatan banget mondoknya itu pas waktu gua mondok di Jawa. Soalnya kalau mondok di Bekasi ya mungkin beda ya antara pondok pesantren yang tradisional sama yang modern. Kalau pondok pesantren yang di Bekasi itu lebih ke modern, kayak masak ya ada yang masakin pengurusnya. Terus nyuci kita difasilitasin mesin cuci. Nah terus abis itu kayak uang saku juga dititipin ke ustadznya. Jadi yang manage itunya tuh ustadznya, berapa satu hari boleh jajan berapa, bulan ini berapa. Mungkin karena yang di Bekasi kan level SMP Iya, jadi kayak lebih banyak diasuhnya kali ya. Lebih banyak pengurusnya yang ikut, pengurus satu ustadz yang lainnya yang ikut campur tangan buat ngebina si santrinya itu.
Nah kalau yang di Tegal kan level SMA. Iya, kalau yang di Tegal sebenarnya nggak ada levelnya sih kalau di Tegal tuh. Bahkan saya ada tuh yang seangkatan sama saya, yang masuk bareng sama saya, dia itu baru lulus SD Om. Oh ya? Tapi seangkatan. Seangkatan. Nah terus gimana maksudnya pelajarannya gimana? Kalau yang di Jawa lebih ke kitab-kitab gundul, jadi kitab-kitab Islami gitu loh, kayak ini lagi mau ngebahas tafsir Al-Quran ya, jadi emang kayak pengajian umum di masjid-masjid biasa gitu. Jadi nggak ada kurikulum kayak di SMP, kayak pas saya masuk di Bekasi. Nah tapi kalau di kurikulum menghafal Al-Quran ini tetap ada. Oh gitu. Nah, jadi tetap ada. Kalau di Jawa itu kan ukuran standarnya. Nah, kalau di Bekasi saya kan udah punya pengalaman di Bekasi, target 10 baris 1 kali setoran. Jadi pagi sama sore. Terus habis itu pindah ke Jawa. Di Jawa ada lagi, di Jawa itu targetnya itu 1 kebet atau 1 halaman. 1 kebet istilahnya. Satu halaman. Bet gitu ya. Waduh, Gitu. Kalau kayak gitu ya. bet. Ih, susah tuh. Tanda nggak masuk. Kebet itu bahasa apa sih? Nggak tahu deh, bahasa Jawa kayaknya deh, apa gitu? apa bahasa Melayu, nggak tahu. Di buku lu dong tuh dikebet-kebet aja, kagak dibaca. Iya kan gitu ya. Iya. Dikebet pernah denger doang iya kan. Dibaca mah enggak, dikebet doang. Itu pas waktu di Jawa itu bener-bener kayak ngerasain. Nah itu si bocil itu untungnya bocil ya, saya manggilnya si bocil ya, karena emang dia baru lulus SD kan. Untungnya dia punya kakak sepupu Om. Jadi kakak sepupunya dia itu kakak seniornya saya. Sangkatan. Beda sangkatan. Dia udah masuk duluan. Udah jadi senior. Dari sisi usia selevel lah ya gitu. Dari sisi usia juga enggak. Bantuan dia. Nah yang enaknya di Jawa, bukan enak ya, kelihatan banget nyantrinya di Jawa itu dimulai dari hatta sampai yang si bocil itu dia dikasih duit sama orang tuanya, terus tetap dititipin ke kakak sepupunya, tapi kakak sepupunya juga ngasih dia buat dia yang manage gitu loh. Dikasih tahu, jadi bener-bener transparansi tuh ketahuan. Nih bokap lu ngasih gua nih buat duit jajan sebulan nih 200.000 misalnya, ya kan? Ini 200.000 lu pegang, lu atur gimana caranya terserah. Kalau kurang dari 1 bulan jangan minta ke gua, tanggung jawab sendiri gimana. Kalau misalnya 200.000 itu habis belum masuk 1 bulan, ya udah urus sendiri ya gimana caranya. Tapi si bocil ini dia makannya masih ngikut sama Bunyai. Jadi kalau di Jawa itu Bunyai bikin kayak catering gitu, kayak dia yang masak. Nah kebanyakan itu santriwatinya yang ikut makan sama beliau. Oh gitu. Kalau santri putranya, kalau santriwannya nggak ikut, karena memang kebanyakan santriwannya itu dia manage duitnya sendiri. Jadi tapi di pesantren gitu ada tawuran nggak sih? Tawuran. Maksud gue kan kalau dia kan kalau di STM nih ya kan ada teknik mesin sama teknik otomotif, perangan terjurusan gitu. Kalau mungkin di pesantren anak huruf gundul Arab, sama filsafat Arab perang, ngadu ilmu ya. Itu bingung tuh gimana cara itunya, teknisnya kayak gitu gimana? Nggak ada deh. Nggak ada. Cuma kalau kelas meeting, pas pada saat bukan kelas meeting sih, maksudnya kayak jadi itu setiap bulan Rajab itu emang emang hataman ada hataman. Terus sebelum hataman tuh kayak bukan battle sih, kayak perlombaan gitu. Perlombaan baca kitab gundul, terus sambil ngejelasinnya bebas, mau pakai pengantar bahasa Arab, mau pakai pengantar bahasa Indonesia atau bahasa Jawa bebas. Nah itu nanti ada hadiahnya. Jadi kayak per angkatan gitu loh. Nah angkatan yang tahun 2000 berapa sama yang ini, ntar ya udah dibetelin aja angkatan yang setelahnya sama yang sebelumnya, ini mau ngeluarin siapa nih buat ngikut bacaan kitab ini. Oh gitu. Nah ntar sama Pak Kiainya yang berhasil jadi juara 1 doang sih, yang diambil tuh cuma juara 1 doang. Ntar dikasih hadiah sama beliau. Kasih hadiahnya ya kayak jajan-jajan paling enggak berupa. Tapi ada pengalaman terburuk apa selama pesantren di Tegal? Berarti 3 tahun dong? Enggak, di Tegal itu makanya bokap tuh nge-pressure di Tegal itu harus 1 tahun. Harus 1 tahun. Pokoknya kamu mondok di sini 1 tahun itu harus 30 juz. Saya nawar. Nggak bisa dong, kalau Fatih bisa 1 tahun 30 juz, tapi nggak bakalan lancar. Bisa ini ngejar terus nambah udah 30 juz, tapi nggak ada yang kepegang. Fatih nggak mau tanggung jawab kalau kayak gitu. Nah saya bilang gitu kan, terus saya bilang
kalau mau Fatih kelarin 30 juz tapi waktunya 3 tahun. Ridho apa enggak? Terus bokap udah dicoba aja dulu 1 tahun. Akhirnya ya udah saya ngikutin ritmenya pendidikan bokap kan yang tadi emang dari awal kayak gitu. Ya udah saya ikutin. Terus bokap minta ke Pak Kiai saya tuh dijadiin, tolong jadikan Fatih itu santri spesial. Ayah tuh ngomong kayak gitu. Jadi maksudnya santri spesial itu ketika santri-santri lain itu setoran hafalan Al-Quran itu habis subuh sama habis maghrib, kalau saya enggak, saya 5 waktu. Itu biar ngebut. Iya. Tapi kejar nggak? Makanya berat nih punya. Oh, iya. Jadi kayak dia. Saya bantuin. Aduh, wow, ya ringan sih. Tapi kekejar nggak tuh? Enggak. Setahun 30 juz. Berapa juz? 20. Wow, kurang. Itu juga itu 20 tuh ya terseok-seok berkata kayak belum bener-bener pol apa ya, belum bener-bener pol banget lega gitu loh. Soalnya kan masih mikirin aduh masih belum ada lagi masih kalau yang sepengalaman saya selama saya di dunia menghafal contoh kayak definisi misalnya kita belajar bahasa Indonesia terus lagi ngapalin definisi apa gitu terus masuk ke bab baru nih yang harus ngapalin definisi lagi. Nah yang definisi yang udah dihafal kalau nggak diulang-ulang nih, kalau nggak dibaca-baca hilang. Terus di pesantren kan tadi bilang sempet sukanya itu pelajaran biologi sama bahasa Inggris. Gimana tuh dua pelajaran favorit itu di pesantren? Nggak tersalurkan sih. Nggak tersalurkan. Lebih masuk ke ini baru kayak ada mata pelajaran baru, ada curious lagi baru gitu loh, ada ketertarikan baru. Kalau di pas waktu SMP kan masuk ke bahasa Arab tuh. Oke, SMP masuk ke bahasa Arab. Sebenarnya kalau di bahasa Arab mirip-mirip sama bahasa Inggris. Jadi di bahasa Inggris ada tensisnya juga, ya kan perubahan katanya. Di bahasa Arab juga ada. Tapi lebih sedikit bahasa Inggris. Ya kan kalau dasar kan bahasa Inggris cuma 16 tuh. Kalau bahasa Arab dasarnya ada 32. Oh, itu yang lebih rumit gitu loh. Itu di keluarga berarti pesantren banyak. Maksud gue adik kakak mungkin semua memang di dalam pesantren. Memang bahkan nih yang ini kan berarti adik tuh ada yang SD, ada yang TK. Ini dua adik ini udah dipersiapkan mau masuk lagi ke pondok pesantren. Jadi memang pola pendidikan di keluarga tuh memang kental banget agamanya ya. Usut punya usut sih ya, ini mah usut punya usut, wasiat dari nenek. Wasiat dari nenek. Jadi anaknya nenek itu kan ada 7 anak almarhum nenek. Terus semuanya 6 orang. 1 orang meninggal. Terus meninggal maksudnya udah melahirkan, terus habis itu masih kecil terus meninggal. Nah, terus kakak-kakaknya bokap itu anak bontot. Nah, kakak-kakaknya bokap itu jadi PNS semua. Ada yang guru, ada yang kantor urusan agama, terus habis itu ada yang Kalau bokap PNS juga? enggak. Nah, bokap apa ya, emang dulunya itu bokap itu SMK, STM. Dulu bokap itu STM ambil jurusan otomotif kan. Terus pas waktu bokap mau kerja masuk dunia industri, kan bokap karyawan swasta. Pas mau masuk dunia industri, nenek itu pesan, nggak apa-apa kamu mau nggak jadi PNS. Soalnya kan pola pikir orang dulu anak tuh harus jadi PNS baru sukses. Ya kan? Nah bokap tuh ibarat kata kayak gue nggak mau jadi PNS nih, gue pengen beda dari yang lain, udah jadi buruh pabrik aja. Nah nenek tuh pesannya gitu, kamu boleh jadi buruh pabrik nggak apa-apa, tapi kamu harus jadi ustadz. Kayak gitu. Nah bokap belum kesampaian jadi ustadz, makanya generasi setelahnya yang ngerasa ada pressure nggak sih maksudnya? Ini kan kayak obsesi bokap yang bisa dikatakan tidak menjadi ustadz yang ya sebenarnya kan kalau istilah ustadz kan guru ya, dan yang melabelisasi ustadz kan masyarakat nih ya kan. Nah ketika bokap tidak dilabelkan sebagai ustadz, tapi sebenarnya dari sisi pola pikir dan kehidupan mungkin ustadz banget gitu kan. Ternyata gimana dong? Ketika anak-anaknya di pressure untuk masuk pesantren, otomatis kan itu sebenarnya obsesi. Iya, obsesi orang tua ya. Merasa tertekan gak? Ngerasa banget. Iya kerasa banget itu pas kalau SMP emang dia berjalan aja gitu kan, karena emang mau kalau menurut gue ya Om ya, SMP itu transisi antara SD di mana banyak main tuh, terus SMP udah ketemu sama pelajaran-pelajaran yang itu dasar. Kalau dasar itu nggak dikuasain ya udah kedepannya lu gimana mau jadi apaan gitu kan.
SMP seiring berjalannya waktu masih main, kadang-kadang main, kadang-kadang belajar. Terus kan yang tadi gue ceritain mau lanjut lagi pondok pesantren atau mau sekolah paket ya kan yang tadi gue bilang kan. Nah karena emang gue udah kayaknya ini emang bener-bener pengen ngejalurin anak-anaknya agama semua nih ya kan. Makanya gue milih yaudah sekolah paket aja nggak apa-apa, lanjut aja pondok pesantren. Nah masuk ke pondok di Jawa itu bener-bener kayak baru tuh kerasa banget pressure-nya. Oh ternyata bener banget sih ya begini sampai kayak sorry itu saya ada orang bilang katanya orang menghafal Quran itu nggak akan ngerasain namanya dispread ya atau depresi atau misalnya stres atau overthinking, tapi gue ngerasain gitu loh. Karena memang di satu sisi ya bokap terlalu obses gitu kan, terlalu bener-bener obsesi banget pengen ngejadiin anaknya seorang yang agamis gitu kan. Terus di satu sisi emang menurut gua itu masuk akal, maksudnya apa ya, target atau achievement cita-cita dia memang masuk akal, cuman balik lagi ke kualitasnya kitanya ini akan dipertanyakan gitu loh. Nah gue mikirnya tuh hasilnya doang, kalau misalnya gue bisa nyampe target 1 tahun 30 juz, tapi kalau misalnya gue jelek ya kan, kualitasnya gue nggak bermutu nih, ya sama aja bohong. Apa arti kuantitas gitu loh, apa arti 30 juz ini? Apa iya benar. Ntar balik-baliknya lagi ke lulunya lagi gitu, berkata ya, kalau baliknya lagi ke orang tuanya lagi disalahin. Gimana sih katanya anaknya udah 30 juz tapi begini gitu. Sumpah kayak gue ngerasain tuh pas zaman-zaman dimana disuruh 1 tahun 30 juz itu ya, kayak mikir kok kenapa yang lain kadang curhat sama santri-santri yang lain gitu yang lebih senior. Gue nanya, kamu kalau misalnya ditanya dikasih cita-cita kayak gini mau nggak? Gitu. Punya orang tua yang begini bla 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 segala macam, tapi dengan target yang kayak gini nge-push anaknya. Ibarat kayak bahkan nanyain gua minat dan bakat gua kemana juga nggak pernah gitu loh, nggak pernah ditanyain om. Kayak ibarat kata Mas Fatih mau kemana, mau minatnya ngapain gitu kan. Dari anak-anaknya bokap yang jadi ustadz ada itu adik gue yang kompetitor. Oh si Hanif Ya, si Hanif. Itu Rubik ya. Soalnya dia tipikal orang yang bener-bener ini om, bener-bener lurus aja lempeng. Sesuai dengan namanya Hanif. Iya emang itu dia baru akhir-akhir ini aja, bukan akhir-akhir ini ya, baru masuk ke baru keluar dari zona nyamannya dia pas kuliah. Sekarang kan dia kuliah nih, ambil jurusan ekonomi bisnis kan. Mantap, syariah dong. Iya, jurusan ekonomi bisnis syariah di STI SEB. Terus itu awalnya bokap tuh nyuruh dia udah fokus kuliah aja gitu kan, nyuruh ke Hanif. Nah dia emang semester 1, semester 2, sekarang semester 3 kalau nggak salah, apa naik semester 4 gitu. Dia tuh lurus aja kuliah pulang kupu-kupu banget gitu kan, kuliah puasan. Terus dia baru semester ini dapat tawaran buat jagain stand Taiti. Nah, si Hanif itu kan. Nah, otomatis karena emang dari pihak dari keluarga itu dididik kayak kalau mau bertindak ngapa-ngapain itu seenggaknya ngomong ke orang tua. Hanif izin lah tuh ke orang tua, kan ke bokap terutama. Bokap ngizinin tapi dengan catatan jangan ngeganggu kuliahnya. Terus Hanif ngomong, ya kan sekarang kan masih pandemi gitu kan. Terus juga kuliahnya kuliah online. Kalau kuliah online kan mobile bisa di mana aja, yang penting internetnya kuat gitu kan dia bilang. Terus juga nggak melulu pakai laptop gitu kan. Sekarang HP aja udah support gitu kan buat kuliah online. Terus kata bokap, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi inget kamu masuk STI SEB itu beasiswa tahfiz Quran. Wow. Itu makanya kan kayak Hanif diingetin lagi ke itu ya, ke harapannya bokap tuh pengen ya terserah deh kalian bebas mau jadi apa aja gitu kan. Hanif pengen jadi pebisnis misalnya, tapi tetap juga inget rule-nya bahwa ya basic yang udah saya berikan menyekolahkan Anda di tempat lembaga pendidikan Al-Quran itu harus dipegang terus gitu loh sampai meninggal. Makanya kayak gua misalnya mondok udah 7 tahun ya kan, ngaji sekolah sambil ngaji, terus ngaji fokus ngaji, terus fokus ngaji lagi, terus lanjut malah mainan kopi gitu kan. Terima kasih Mas Jo. Senang ya Mas. Tapi di situ Mas Jo. Terima kasih Mas Jo.
agak menarik juga kalau ngomongin masalah dunia pondok pesantrenan sama Iya, ya barangkali lu jadi ustadz di dunia kopi om. Ustadz kopi. Yoi. Haikal Hasan ya. Iya. Ayo dong masuk dong kopi Haikal Hasan. Kan bisa nih, misalnya lu jadi ustadz di dunia kopi, gimana caranya nyeduh kopi yang baik dan benar? Diawali dengan Bismillah, Bismillah ya. Terus sudah selesai nyeduh, Alhamdulillah. Minum pakai tangan kanan. Ya kan gitu kan? Iya bener. Iya kan? Iya. Yang penting kan tindak tanduk ustadz banget. Meskipun gaya agak sesat. Bisa tuh bisa. Sempat apa ya? Jadi kalau misalnya ngomongin itu kan yang tadi di awal gue bilang kenapa ya dari dulu pas waktu kecil gue mikir kok bokap kok sampai seambisius ini masukin anak-anaknya ke pondok pesantren. Itu waktu umur SD mah gue belum dapet jawabannya. Kenapa jawabannya dapat jawabannya itu pas di Tegal. Oh pas pesantren. Nah, pas pesantren di Tegal. Jadi pada saat gue pesantren di Tegal karena memang itu masih satu kota sama rumah almarhum nenek. Jadi gue suka balik diem-diem tanpa izin bokap. Maksudnya balik ke rumah nenek ya. Kadang-kadang kalau nggak ke rumah nenek, ke rumah kakaknya nyokap. Iya. Nah itu tuh waktu-waktu gua buat ngedeketin almarhum nenek gitu loh. Tapi akhirnya bokap tahu tuh kalau sering cabut ke rumah nenek. Awal-awal enggak, Lama-lama tahu. lama-lama tahu. Kakak perempuannya bokap yang ngomong. Anakmu ini loh mas. Iya. Biasa kan kakak biasa ya, kakak perempuan. Masih kalau perempuan suka gitu. Gimana tuh? Pengaduan. Oh iya. Ikutannya nggak sana. Biye tuh ini DM gitu. Jadi ini mondok, tapi yang minggu balik terus main nenek. Tapi dari pesantren nggak ada masalah dong. Itu Atau ya, memang sebenarnya nggak boleh dan lu cabut-cabut aja gitu. enggak, gua ngomong. Oh iya kalau izin kan tidak menyalahi aturan pesantren dong. Dan Pak Kiainya tuh kan gue manggilnya Abah Yai juga ya udah paham, udah mafhum gitu loh. Ibarat kata saudara yang paling deket Kang Fatih ya cuman rumah almarhum nenek gitu, rumah almarhum nenek. Terus juga kakak-kakaknya bokap meskipun satu kota juga di Tegal cuman jarang ada yang silaturahim ke rumah nenek. Jadi ya nenek tinggal sama kakaknya bokap tuh. Nah, terus akhirnya kenal kopi gimana om? Di pesantren juga? Atau Enggak. setelah cabut dari pesantren? Itu udah melewati fase-fase ke pesantren Oh. yang tadi di kampus. Kampusnya di mana sih? Kampusnya di Bambu Apus Cipayung. Oh Cipayung. Oh di situ tuh mulai kenal Di kopi. situ mulai kenal kopi. Kan pertama kali ngampus kan jadi nama kampusnya itu Islamic Center Utsman bin Affan. Emang nggak jauh-jauh dari dunia Islam ya? Memang. Nggak yang umum gitu. Jadi terus disalurkan ke arah sana om. Jadi memang terus. Dan lu merasa ini kok? Gue enjoy banget nih menjalani pendidikan yang selama ini bokap gue harap-harap atau pengenin gitu. Kalau yang menurut idealismenya bokap itu nggak enjoy. Jadi apa ya batasannya itu bener-bener tembok yang tebel banget om. Perkara masalah fashion misalnya. Kita ngomongin masalah fashion antara apa yang kita kenakan gitu kan. Bokap itu paling nggak mau banget anak laki-lakinya itu pakai denim, jeans atau denim, terus sama celana chino yang street itu. Nggak Maunya mau. pakai Celana yang bahan tapi yang lebar-lebar. oh kayak celana pangsi lah ya. Iya, satu sisi itu. Terus juga celana bahan yang bener-bener kan kalau saya kan sukanya itu kalau celana bahan yang slim fit, tau kan? Ya. Terus habis itu yang formal gitu. Tapi bokap nggak mau, jangan terlalu ngepres gitu dia bilang. Lebarin aja. Sampai sekarang masih bawel. Oh sorry, kalau misalnya gue pakai kata-kata bawel, ini cuma ingin apa ya menginterpretasikan Iya. kalau sebenarnya kalau misalnya kita melihat nasihat orang tua, kalau kita nerimanya negatif, pasti kita nganggap orang tua kita bawel, ya kan? Padahal kan sebenarnya itu isinya nasihat. Maksud gue kalau misalnya di kondisi sekarang, bokap tuh masih suka komentarin masalah fashion atau ya? Enggak. Udah Udah terserah mas Fatih, yang penting bisa tanggung jawab gitu. Soalnya sempat terganggu juga masalah fashion itu ya, dalam artian
awal-awal sih oke, nurut karena emang dari dulu juga di pondok juga. Pokoknya pilihan apalagi di pondok kalau nggak celana bahan, sarung, udah gitu doang. Celana bahan, sarung. Terus jadi udah mulai terbiasa kayak gitu. Ya pas waktu kuliah apalagi pas kan kalau kuliah cenderung lebih bebas tuh mau pakai apa yang penting sopan gitu kan. Terus pakai celana slim fit, pakai celana jeans denim gitu. Balik ke rumah itu celana sempet sama bokap tuh dibayarin om. Jadi ada kondisi gini. Momennya lebaran. Kan lebaran, biasa kan ritual lebaran kan pasti beli baju baru dong. Ya. Terus gua ditawarin sama bokap. Mas Fatih mau beli baju sendiri apa mau ayah beliin gitu kan. Udah beli baju sendiri aja, kasih aja duitnya gitu kan. Kasih duit 200.000. Nih, beli atasan sama bawahan terserah. Dikasih 200.000. Gue otomatis nyari dong, nih 200.000 bisa dapat atasan sama bawahan nih, ya kan? Oh, udah gue nyari kaos-kaos yang murah aja kan, yang 35-an, yang 40-an, terus selebihnya, sisanya gue buat beli denim, celana jeans gitu kan. Balik-balik, mana coba lihat uang yang tadi ayah kasih buat beli apa? Buat beli kaosnya ACC. Warnanya mencolok banget. Mau warnanya hijau tapi yang nggak begitu hijau banget gitu kan, kayak hijau stabilo gitu. Oh wow, nggak hijau kayak daun, tapi lebih agak terang dikit gitu. Bukan hijau tentara. Hijau daun nyala. Iya. Nyalanya nyala lampu. Nyala api sih kebetulan. Kalau nyala lampu motor dong, neon. Nah, terus pas waktu buka celana jeansnya, kok beli jeans? Yang nyuruh beli jeans siapa? Lah, katanya atasan sama bawahan, ya bebas lah. Ngomong gitu kan. Enggak, jangan beli nih gitu kan. Lah, terus gimana? Jual. Lah, si gampang itu ya. Si gampang. Si gampang banget sih baru jual. Jual dong. Enggak gue jual, gue pakai dulu. Gue pakai beberapa kali, Baru jual. Enggak, ada setelah itu beberapa lama mungkin jengah kali ya. Di satu sisi emang agak nyetrit gitu om, tapi emang bener-bener press kaki gitu kan. Terus gue pengen main, pamit kan. Mau main dulu bentar. Terus pamit, lihat dari atas sampai bawah dia ngeliatin. Terus dia ngomong, copot jeansnya. Lah, copot. Lah orang gak ada lagi, kan alibinya gitu kan. Gak ada lagi. Udah buka lemari ayah pakai celana ayah, kayak gitu kan. Lah, nggak bakal muat lah, orang ukuran ayah aja 33, ukuran Fatimah 30 gitu kan. Pakai gesper gitu. Enggak muat. Ya Hanif panggil Hanif gitu. Terus gue panggil adik gue. Ini panggil ayah gitu. Dia turun terus habis itu bokap ngomong, sekarang copot celana kamu, ini ayah kasih duit lagi 100.000, kamu beli celana bahan, harus celana bahan. Lalu terus celana ini kasih ke Hanif. Diam aja dong saya kan. Ya udah masuk kamar mandi, nurut, copot, terus ganti celana bahan. Diambil dong duitnya 100.000. Harus celana bahan. Balik, ini nggak boleh buat beli kopi nih. Kita buka pintu, harus beli celana bahan. Ayah Itu udah suka kopi tuh ya? Iya udah suka kopi. Terus akhirnya? Udah celana dan itu gue kasih ke adik gue. Akhirnya beli celana bahan. Akhirnya gue beli celana bahan. Udah, gue beli celana bahan. Terus ujung-ujungnya gue begi juga di ujung sini. Atasnya gede, terus bawahnya ngetrit. Iya, begi juga. Tetap yang penting ini ya, gaya mah gue banget. Iya. Meskipun bahannya bahan katun gitu. Soalnya kayaknya kelihatannya kalau misalnya kita ngikutin apa yang ada di pola pikir bokap ya, kayak misalnya ya masalah fashion gitu kan. Ya apa ya, usia muda ya kan, tapi kok fashionnya kayak fashion bokap gitu loh gitu. Jadi makanya terus juga rata-rata ya sorry itu saya ya kayak clothing muslim kan udah banyak nih gitu kan, clothing muslim udah banyak, tapi bukan jarang sih, masih belum ada yang masuk sama gue pengen apa gitu loh. Kayak ya udah, kalau misalnya sempet pernah kayak apa ya, ada yang nyaranin kayak celana pangsi juga, tapi dia nggak begitu ngatung banget om, terus nggak begitu lebar banget, jadi kayak modelan jogger gitu, cuman agak tinggi, nggak begitu di atas mata, nggak begitu di mata kaki banget, nggak begitu tinggi banget di atas mata kaki. Itu anaknya bokap berapa bersaudara? 5? 6. Oh 6 ya? 6 bersaudara. Ada yang cewek? Ada yang cewek 2. Yang cewek berarti ini ya, ukti ya? Parah. Gamis banget. Cuman ya gitu, jadi adik pertama gue tuh cewek ya kan? Anak cewek pertama, jadi
yang tadi ya ngomongin masalah anak, selang-seling tuh. Cowok, cewek, terus duanya lagi kelepasan cowok. Kelepasan. Lupa teknik biasa. Kelepasan men. Udah tendangan tengah soalnya. Udah tendangan tengah. Aduh jadi lagi. Oh gitu ya. Wah, gol lagi. Dan pas waktu 4 anak pertama itu yang cowok cewek itu berasa banget pola pendidikannya gitu. 4 anak direncanakan, 2 kelepasan. Iya, 2 anak ya udah lebih bebas lah. Sedikasinya aja. Jadi 4 anak pertama itu yang kalau istilah kerennya strict parent tuh benar-benar kelihatan banget gitu loh. Jadi yang sama 2 ini, yang terakhir. ya sama yang terakhir ini agak moderat lah ya. iya agak-agak modern menyesuaikan apalagi Si kan. Hanif termasuk yang 2 ini. Enggak. Hanif tuh yang Hanif tuh adik gue nomor 3. oh, Enggak, adik gue nomor 2. salah lah saking banyaknya. Adik gue nomor 2 itu. Nah, yang mirip-mirip kayak gua, yang tidak terlalu mau diatur ke arah agama, itu ada adik gue nomor 3. Bedanya dia perempuan. Tapi lu ngerasa gini kok. Apa yang pengenin bokap untuk anak-anaknya itu mungkin yang terbaik. Gue yakin semua orang tua pasti menginginkan sesuatu yang terbaik buat anak. Yes. Cuma terkadang polanya beda-beda, ya kan? Mungkin kalau di keluarga lo cara pendidikannya bokap ingin yang terbaik tapi dengan cara yang strict. Ada juga mungkin keluarga yang pengen yang terbaik tapi moderat. Moderat itu artinya ya lo bebas mau ngapain aja, yang penting syariat agama lu nggak tinggalin. Lu mau pakai kostum apapun, nah lu pernah ngerasa iri nggak ketika lu bergaul nih sama teman-teman lu? Kayaknya keluarga dia asik-asik aja, anaknya jadi meskipun dikasih pola pendidikannya santai-santai aja, ini gimana? Pernah gak kayak ngerasa kayak gitu? Pernah. Gitu? Pernah. Dia nih salah satu orang yang tahu rules gua pas waktu sebelum mainan kopi. Ini temen apa nih? Temen rumah. Temen rumah. Oh, berarti udah kenal banget bokap ya? Iya, temen rumah. Jadi ada rule, ada peraturan di mana anak-anaknya bokap itu cowok ya, terutama cowok. Jam 10 malam itu harus udah ada di rumah. Gitu. Tapi gue juga bakal menerapkan itu sih ke anak-anak gue nanti. Terus juga, tapi kalau lewat dari jam 10 malam baru balik, ada 2 konsekuensinya. Itu nggak dapat akses masuk, at least perumahan nggak dapat. Maksudnya blok perumahan. Jadi bokap itu udah ngomong ke satpam, waduh, anak gue kalau balik di atas jam 10 jangan kasih akses masuk, terserah mau tidur di mana. Terus akhirnya? Terus yang kedua, kalaupun dapat akses masuk, nih misalnya gue kong kali kong juga nih sama satpam, kalaupun dapat akses masuk, gue nggak dapat akses masuk ke rumah, bisa masuk ke blok nih, ke blok gue. Tapi gue buka gerbang aja nggak bisa, digembok, gerbang itu digembok sama, bahkan dititipin juga ke RT. Jadi itu dijaga itu enggak? Pemuda Pancasila enggak? Kebetulan lagi pelatihan buat membantu Rusia. Gue pikir udah berhasil masuk portal komplek. Aduh, ada PP nih jagain depan rumah gue nih. sampai sempet lebih dari 1 kali gue tidur di pos satpam, pos blok. Kan pas gue masuk kan emang ada 1 orang satpam yang bisa dibilang kenal sama gue. Sampai sekarang kayak gitu? Enggak. Kalau sekarang udah enggak. Itu pas kalau gue balik malam kan jam 11. Udah gue balik, numpang ya, gitu. Ya udah tidur sana, gitu. Masuk pos, udah gue rebahan tidur. Sampai subuh tuh ya? Iya subuh. Ntar kata dia, ntar subuh gue bangunin kalau bokap lo lewat. Wah, iya gitu. Mantap juga gitu. Jadi bokap tuh kalau misalnya subuh nih, kalau motor nggak ada di dalam parkiran di rumah nih, pasti bokap udah tahu. Paling di pos. Opsinya cuma kalau nggak di pos di masjid udah. Oh gitu. Gitu dong. Karena emang ya kayak gitu. Sebenarnya asik sih Om. Maksudnya asik gini kali. Jadi kayak cerita seru gitu. Kalau misalnya yang kayak gitu tuh diceritain ke temen, ya kan. Karena cukup unik sih cara ngedidiknya. Lewat dari jam 10 lu nggak boleh masuk rumah, bahkan nggak boleh masuk ke blok. Iya. Dan lucunya satpam komplek juga udah ngerti. Iya, udah mau nggak mau gimana ya. Iya. Pas main sama dia, gue ngomong kan, udah mau bentar lagi udah mau jam 10 nih. ngebut gitu. Iya. Oke. Bentar lagi mau jam 10 malah, ayo cepetan malah ngebut dia. Cet.
pas nyampe berapa pokoknya 3 menit sebelum jam 10 nyampe tuh set tuh nyampe kan. Lu main sama dia gimana tuh rasanya? Maksud gue kan udah 9:30 nih, ayo cepetan. Malah lu jangan repot juga ya. Berasa diburu waktu bang. Iya, udah jam segini nih nggak ditelepon, udah biasa itu jok kayak gitu tuh udah biasa. Iya, udah jadi kode biasa ya. Sorry, gue nggak bisa keluar malam. Mau lama nggak main ya? Ya, gue nggak bisa soalnya gue jam 10 harus balik. Ya udah, jadi pada maklum. Itu sampai usia berapa tuh? Sampai kan? Sampai akhir tahun kemarin. Berarti masih belum lama ya? Belum. Semester 6 ya kalau nggak salah ya. Hah? Semester 6 ya. Iya. Sebelum dia kakaknya. Lu gak pengen ini ngeledekin? Lu mendingan jadi anggota keluarga gue aja nih. Bapak gue woles ya. Sama-sama strike juga. Oh gitu? Iya, cuman beda versi. Oh iya. Itu gue mikir kayak anjir kok bokap strict banget. Nah lucunya gini om, gue punya teman SMP yang tadi seangkatan sama almarhum Ijul itu, ya kan? Itu emang Aku jadi pengen ketemu Ijul nih. Astagfirullahaladzim. Maksud gue ngelihat sosok Ijul yang disampaikan tuh jadi Iya. penasaran gitu. gimana? Nah temen SMP gue itu, jadi kan emang dia ketemu sama dia pas waktu sekolah paket. Dan Iya kan dia sering nongkrong juga sekolah paket bareng sama dia kan, terus ngepas waktu mondok yang ketiga kalinya ternyata dah satu pondok ini gua sama lu gitu kan. Dah iya satu pondok ya, ngobrol. Nah tuh mulai deket tuh, mulai berteman tuh sama dia tuh, anak Cibitung kan. Terus ternyata satu paket juga, satu sekolah paket, cuman dia yang lebih dulu masuk. Jadi dia masuk sekolah paket dulu, habis dia udah lulus baru gue masuk sekolah paket. Nah gue nanya dong, lu paket di sekolah paket ini gitu? Iya, lalu berarti lu kenal ini dong. Iya. Terus mulai main bareng, nongkrong bareng, segala bareng. Terus dia waktu itu suatu saat pernah sempet ngasih broadcast webinar. Judul webinarnya itu tips and trick menghadapi strict parents. Dia nge-broadcast ke gue, set gitu kan. Kayak ngerti banget lu tuh ya. Iya parah. Terus dia bilang, maksudnya apa nih? Bercanda apa gimana nih gitu kan? Terus dia bilang, ya udah ikut aja sih, kali aja lu beruntung gitu kan, dapat pencerahan ya. Terus yaudah deh, gue join tuh. Dan gue daftar, terus habis itu gue ngisi pendaftaran segala macam. Emang itu gratis kan? Terus gue mengikuti rules acaranya segala macam. Dan ternyata FYI-nya gitu kan, faktanya gitu, gue malah jadi peserta teraktif pada saat webinar itu, webinar strict parents. Asli ya kan, sampai dapat door prize. Ingat banget gue dapat door prize. Berarti kan yang isi peserta webinar tuh yang orang tuanya strict. Iya, atau enggak memang ada yang pengen tahu gimana sih cara menghadapi orang tua Dan lu strict. paling aktif, akhirnya bisa disimpulkan ini berarti bokapnya streng banget. Iya, kan berarti kan, wah anjing nih peserta ini relate banget kayaknya dia gitu juga. Sampai gue ceritakan ke teman gue itu, bagus juga lu, emang kenapa? Gue dapat kemeja Uniqlo anjing. Kenapa dapat kemeja? Iya soalnya itu door prize apaan? Webinar, strict parents. Iya, anjing bisa dapat tuh. Ya gue peserta paling aktif, bagus. Peserta paling aktif webinar strict parent. Asli. Ngebahas kehidupan gue banget nih. Ini bukan pelatihan, ini kisah saya. Malah jadi sharing session. Jangan-jangan si narasumbernya lu masih kalah lu, gue aja jadi narasumber lah. Sempet kayak bikin, jadi ada sesi FGD kan, fokus grup diskusi gitu kan. Jadi narasumber setelah memberikan materi terus nah dia disuruh bikin satu grup itu, jadi satu Zoom itu 5 orang. Nah itu momennya sharing session. Lu leader grup dong ya? Enggak, bukan, ada mentornya. Jadi tetap ada mentor, ada moderator, bukan mentor, ada moderatornya. Nah di situ boleh tuh mengajukan pertanyaan atau enggak sharing tentang apa gitu kan. Gue nanyain masalah pola pendidikan keturunan. Nah, maksud gue kayak ini sih yang kayak mungkin banyak orang nggak tahu emang udah banyak tahu atau belum gitu kan. Yang gue rasain apa emang bener apa ya, bisa dibilang kayak suatu pembelaan gitu. Contoh let's say kayak orang tua kita ngomong
dulu ayah didik sama almarhum kakek lebih keras dari ini, kamu harusnya jangan manja kan, kayak gitu kan. Berarti kan ayah tuh nurunin pola pendidikan kakek dong kepada anaknya gitu loh. Padahal mungkin nggak sesuai zamannya. Kan? Iya, padahal kan harusnya kan ya udah anak yang pada zaman generasi sekarang ya udah itu dididik aja kayak seperti generasi sekarang gitu loh. Jangan lagi kayak sorry itu saya kolot gitu kan, bahasannya kan kayak kamu harus gini ya kan. Nah dulu kan zaman mudanya ayah kan bukan zaman mudanya Fatih kan, gitu banget kan. Emang dulu ada zaman mudanya ayah TikTok? Kan nggak ada kan, tiba-tiba main TikTok nggak boleh, haram gitu kan, main Facebook haram dulu segala macam. Gue gimana mau melek teknologi gitu, maksudnya pola pendidikan itu. Terus juga gue mulai melek gitu tuh semenjak masuk S1 Om. Kan ngambil jurusan pendidikan agama nih, pendidikan agama Islam. Gue takut kayak apa ya, ngambil jurusan ini pendidikan agama Islam, gue pengen banget di hati kecil ya mengkritisi pola pendidikan bokap gue dalam Setelah lu ikut kuliah di situ. Iya. Yang apa yang pengen lu kritik? Iya, maksud gue kan kayak nggak gini loh, maksudnya dalam artian kayak anak memang boleh, memang itu tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya ya. Maksudnya dalam artian karena memang nanti di hari pembalasan juga ada pertanggungjawaban itu gitu kan. Cuman anak tuh juga yang kurang dari pendidikan bokap gue ke gue itu adalah ketika menanyakan masalah minat dan rasa ingin tahu kamu tuh ke arah mana gitu loh. Jadi semua tuh disamaratakan, dipukul rata gitu loh. Ini harus hafal Quran semua. Ini matematika semua. Ini IPA semua. Mulai melek itu ketika pas waktu dia udah setelah lulus SMA. Nah pas waktu SMA kan gue dikasih udah dikasih pilihan itu tuh. Tapi tetap aja gue diarahin gitu loh. Gue diarahin kayak SMA ini sekolah paketnya kamu mau IPA apa IPS? Kayaknya IPA aja cocok deh gitu-gitu kayak ya. Apaan sih dari nanya malah ngasih opsi, sekarang udah ngambil keputusan nih, nggak jelas sih, lu aja yang sekolah. Terus kayak adik yang pertama tuh masuk SMA kan ngelanjutin dari sekolah SMP dulu. Nah SMP itu sekolah lembaga Al-Bunyan itu punya punya strata kayak TK, SD, SMP sama SMA. Nah adik lanjutin tuh di situ di SMA Bunyan itu. Nah terus Hanif juga sama, ngelanjutin di sekolah yang sama juga, Bunyan juga. Ya Bunyan itu yang Tegal ya? Bukan yang di Bekasi. Di Bekasi. Itu tuh bisa dibilang kayak anaknya bokap itu dari anak gua, adik gua, itu 4 generasi sekolah di Mimbar semua. Mantap. Member kayaknya. Member. Ada diskon. Kebetulan beda. Oh BA-nya. Jadi ambasador. Ambasador. Mimbar lu Pak gitu. Aduh capek banget. Terus Bunyan tuh kayak keluarga lu semua tuh. Yang megang buku tuh, yang foto-foto gitu tuh, belajar aja kagak gitu. Itu yang gue rasain kayak kayaknya nggak gini deh, soalnya kan gue mempelajari masalah di PAI itu, pendidikan agama Islam itu juga gue belajar masalah psikologi pendidikan kan. Terus juga kita harus ya nggak bisa lah punya 6 anak tapi semua pola pendidikan itu disamain gitu kan. Harus nanya kamu minatnya ke arah mana nih gitu kan. Kalau emang kamu suka sama bahasa gitu kan, ngerti sama yang berhubungan sama sastra bahasa, ya udah arahin ke sana gitu loh, dalam artian bahasa Indonesia kayak bahasa Inggris kayak bahasa Arab kayak gitu kan. Terus kalau emang kamu minatnya ke matematika ya udah diarahin ke matematika. Itu mulai melek itu bokap gua itu zaman berarti gue udah selesai paket, gue udah selesai sekolah paket baru. Ketika sudah meleknya itu diterapkan ke adik-adik lu? Yes, iya, diterapin. Yang adik gue yang pertama, dia ditanyain kan, lulus SMA mau kemana, mau ngambil jurusan apa gitu kan, kalau mau kuliah gitu kan dia bilang. Aku sih minatnya ke matematika gitu kan, kata adik gue yang pertama. Ya udah diarahin masuk ke Universitas Islam Bandung waktu itu, yang memang ada jalur beasiswa Al-Qur'annya lagi. Memang dari arah agama sana kan memang nyari yang jalur beasiswa agama gitu kan. Terus ada di Universitas Islam Bandung ngambil jurusan matematika, statistika matematika. Terus Hanif juga ditanya waktu udah lulus SMA, kamu minat mau apa? Kayaknya aku mau ngambil ini deh, bisnis deh, tapi di mana ya yang ada ini jalur Al-Qur'annya. Dicari sama dia, terus ada ketemu sekolah tinggi ilmu ekonomi, ngambil bisnis Islam. Udah masuk ke bisnis Islam.
Pas adik gue yang ketiga lulus SMP baru ditanya, udah lulus SMP nih, Kak Salma mau masuk kemana gitu kan, dia bilang aku nggak mau mondok lagi ah. Adik gue yang tadi mirip sama kayak gue tuh, itu tuh cewek tuh emang gokil banget, aku nggak mau mondok lagi ah, capek mondok mulu, ngapalin mulu, kayak gitu dia bilangnya. Nah terus mau kemana? Mau SMK aja? Wah, kaget gue, enggak SMK. Dia bilang mau SMK aja gitu kan. Hah, apaan sih soal SMK gitu kan. Nyokap gue juga, ngapain sih kak, kok SMA sih gitu kan. Kok SMK sih gitu. Iya mau masuk SMK aja. Emang kamu mau jurusan apa? Tata Boga. Oh Tata Boga. Akhirnya dicariin. Hah? Kirain listrik. Kebetulan otomotif sih. Gantang. Akhirnya dicariin tuh sama bokap tuh, dicariin SMK yang emang ada jalur beasiswanya juga dari menghafal Al-Quran. Dapet tapi sambil mondok ya kan. Berarti sekarang udah SMK. Dia SMK di Garut dia. Jauh. Ya dia sendiri mau kayak gitu. Di sana di Garut tinggal sama siapa? Pondok pesantren. Jadi mondok sambil SMK gitu. Boarding school ya. Boarding school. Terus emang itu maksudnya bokap tuh juga udah ngebalikin lagi ke adik gua. Ini ada Tata Boga nih di Garut tapi sambil mondok, kamu mau nggak? Ya udah nggak apa-apa, yang penting mah SMK Tata Boga udah. Masalah mondoknya bisa berjalan sana. Dan enjoy itu ngejalaninnya ya. Ini dia yang ngejalaninnya. Nah kalau dia balik ke rumah, itu dia yang bukan dituntut ya bahasanya kan kayak sok dipraktekin sono. Bikin kue. Masak apa itu udah collab terus tuh sama nyokap. Iya boleh. Udah collab terus sama nyokap. Udah bikin skotel mie sana, bikin apa sana. Udah kadang-kadang mah belanja ini dong, ini. Ya udah ayo ikut ke pasar. Ya. Nah kalau si adik gue yang pertama nih, dia yang ngitung pembukuannya. Tadi habis segini. Emang doyan ngitung dia. Nah kalau gue yang bagian nyicipinnya tuh. Nggak guna juga ya. Memang nyicipin kurang garam deh. Lu aja lidahnya pahit mulu minum kopi. Iya. Terus cerita wisata kopi gimana tuh? Berempat? Berlima dong awalnya. Berlima. Masih eksis itu emang? Apa emang lagi vakum? Lagi tidur. Yo, kelamaan kayak tidurnya nih. Gak bangun-bangun. Soalnya lagi itu merancang strategi baru kayak itu yang enak kayak gimana. Salah satu ada yang mental ke Bandung, satu ada yang udah bertunangan kan, mungkin berpikirnya apa ya orientasinya untuk kayak mengumpulkan pundi-pundi untuk membeli mahar ya. Sama. Iya sih. Terus yang satu lagi ini lagi sibuk KKN nih. Oh ini juga? Iya. Oh, KKN. Gua lagi ngapain nganggur. Ngapain ya? Iya. Warkop santai? Santai kan? Iya, warkop santai apa santai? Santai. Santai. Warkop santai itu jadi laboratorium gua buat gua ngulik-ngulik apa gitu loh. Di satu sisi juga punya kenalan apa itu tuh bukan punya gua om, jadi punya kenalan gua karena memang apa ya bisa dibilang temen SMA gua, temen sekolah paket itu kenalin dia. Kalau ngomongin masalah kopi dia lebih dulu terjun soalnya dari 2014 ya. Tapi di satu sisi juga dia punya proyekan juga di Bandung. Jadi emang stepnya sudah nyampe ke konsultan sih ya, konseptor dan konsultan kopi. Jadi jadi pengelola, konseptor dan konsultan, jadi banyak tugas di luar gitu loh, atau enggak stay-nya ya kebanyakan di Bandung karena di Bandung tempat tinggalnya gitu. Nah temen gue yang salah satu admin wisata kopi ini dia ngikut juga ke Bandung, ngikut bos gue itu. Ya udah akhirnya mau gimana apa ya, terus strategi apa ya buat Wiskop ya. Satu sisi juga gue lagi ngulik mainan di balik bar gitu kan. Tadi sendiri ya? Megang warkop santai sendiri? Enggak sendiri. Jadi ada bisa dibilang kayak manajer sih. Dia yang ngatur masalah pengelolaan di warkop santai. Di satu sisi ownernya emang lagi di Bandung kan. Ya udah yang ngatur masalah perbelanjaan, personalnya, adiknya. Jadi, itu di situ ngontrak atau udah punya sendiri bukan? itu ngontrak per tahun. Ya dapat kesempatan. Ya gue mikir kayak dulu mainan kopi itu dari kopi entusias ya bisa dibilang. Kopi entusias orang yang
suka ngopi gitu kan, suka nongkrong, suka ngopi, suka ngomongin tentang kopi atau ngomongin apapun gitu kan, tapi pakai perantara kopi gitu kan. Nah sekarang gue lagi coba buat jadi ini sih sebenarnya coffee maker sih, orang yang lebih cenderung ke bikin racikan apa bikin. Karena kan dulu waktu pertama kali ketemu dan ngobrol, lu pernah bilang gini, gue ngerti teori, tapi ketika dia harus praktek, Iya sering zongnya gitu gitu ya. gitu. Makanya sekarang lagi coba banyak praktek gitu kan. Terus juga owner Warkop Santai itu ngomong, lu jaga di sini, coba tutup dulu, bukan tutup sih, pindahin dulu file-file pengetahuan lu, terus lu kosongin dulu gitu kan. Ibarat kata biar nggak ada clash atau biar nggak ada perdebatan lah antara teori-teori yang dia berikan dengan yang gue tahu gitu. Jadi biar gue nyerap teori dari dia dulu, terus habis itu benerin prakteknya dulu, habis itu baru udah lu modifikasi pakai teori-teori yang udah pernah lu pelajarin. Bagus tuh. Makanya ya kan ibarat kata kayak kalau ngomongin masalah wisata kopi kan ya dari anak muda yang memang ambisi banget sama teori-teorinya tuh terutama gue. Nah sama si teman gue ini yang satu lagi nih yang ke Bandung, dia malah kebalikan dari gue. Dia jago prakteknya, Tapi nol teorinya gitu loh. Orang gue udah bukan nggak bingung ya, masih udah kebayang lah gimana caranya nyusun materi untuk men-training orang. Oh ya? Ya, dalam artian kayak ini step-step apa aja nih yang harus gue ajarkan ke orang yang masih nol, yang masih awam, untuk seenggaknya interest sama kopi. Seenggaknya udah pernah nulis itu? udah Ada tulisannya? ada di laptop kayaknya. Nah yang teman gue yang satu lagi, dia nggak tahu gue harus ngapain ya, apa materi apa yang harus gue kasih ya. Seandainya ada kesempatan lu ngajar atau mungkin mentransformasi teori yang pernah lu catat ke orang, bisa tuh? Itu yang gue masih pikir ya, itu harus butuh kayak legalitas dari ini sih om, biar kuat gitu loh. Soalnya itu jatuhnya ke teori pribadi, bukan teori dari modul. buku atau sebelumnya. Bukan dari modul. Soalnya yang gue pernah sharing juga sama owner Warkop Santai. Dia bilang, kalau gue nulis pengajaran begini gimana? Dilihat sama dia kan. Ini step-stepnya kayak terlalu lompat-lompat gitu kan. Jadi lu mau nginduknya kemana? Jadi ada nih Specialty Coffee Association Amerika, ada Eropa, ada Indonesia, ada. Di situ emang ada basic baristanya, itu step-stepnya apa aja gitu kan. Terus dikasih PDF sama dia. Tuh lu kalau mau pelajarin, nanti lu tulis resesi buku gitu kan, ke resesi buku. Nah, nanti lu modifikasi cara penyampaiannya bebas dari lu. Tapi kalau untuk masalah materi dan modulnya itu harus lu mau nginduk kemana gitu loh. Gak bisa lu nyiptain sendiri gitu loh. Kalau untuk hanya sekedar bacaan boleh, tapi kalau untuk hanya teori yang digunakan untuk pakem mengajar seseorang, itu harus ada kayak lembaga, harus ada lembaga yang bisa mewadahi itu. Jadi kayak nggak macam-macam soalnya. Kan ngomongin kopi kan bukan ngomongin masalah benar atau salah gitu. Balik lagi kayak emang udah ada ininya, pakemnya. Udah ada rule-nya kayak gimana. Ini harus dipelajarin apa aja gitu kan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba barista belajar basic barista gitu kan, terus dia dilempar sesuatu yang harusnya masuknya intermediate gitu loh, bukan awal, bukan beginner. Ini harusnya ilmu ini tuh pertengahan, ini kenapa diajarin di awam gitu loh, di awal gitu, biar nggak loncat-loncat gitu namanya. Terus juga emang karena dasarnya gue banyak pengen tahu aja kalau di wisata kopi awal-awal kan, makanya kan kebanyakan knowledge, terus habis itu juga teori-teori itu gue tanyain terus. Kalau misalnya gue ngopi kemana, gue buka diskusi, gue tanyain kalau ini kayak gini gimana ya, kalau ini kayak gini gimana ya. Sekarang gue udah bukan lagi menjadi orang yang banyak bertanya, tapi kalau misalnya ada orang yang nanya, ya udah gue bukan rubah mindset ya, rubah pola pikir sih kalau misalnya kita memperlakukan kopi ya, kalau ngomongin wisata kopi kan. Dulu gue emang jadi orang yang banyak nanya, terus mancing orang buat ngebuka obrolan. Jadi orang-orang sekitar yang gue ajakin ngopi, dia jadi kena bias pengetahuannya gitu loh. Tapi kalau gue sekarang, gue mainnya praktek gitu loh. Ketika ada orang yang pengen tanya, pengen ngobrol-ngobrol segala macam, ya udah ke Warkop Santai aja, ntar gue tunjukin prakteknya kayak gimana, ntar gini gimana.
daripada gua harus bukan daripada sih ya, akan lebih efisien kalau misalnya gua ngejelasin ke lu sekalian sambil prakteknya juga gitu kan, sambil kayak demoin juga. Oh ini bab itu gini loh, gini gitu. Masih ada sih, masih api untuk edukasi gitu ya, api untuk edukasi itu masih ada. Cuman gua lagi emang pengen ngulik-ngulik aja, pengen ngulik-ngulik di balik bar gitu. Ngelihat soalnya dulu pas waktu di awal-awal Wiskop apa ya, tren-tren kopi itu pengetahuan memang selintas gua ketahuin tapi nggak pernah gua praktekin. Oh jadi ini gini, oh jadi ini gini, oh jadi ini gini, gitu doang udah. Sekarang makan cobain praktek ini praktek. Sempet yang paling terakhir, paling terbaru gua lagi interest, lagi tertarik banget pengen nyobain yang tadi gua kasih tahu Om, pagi-pagi mocktail. Oh, mocktail. Mocktail-mocktaailan kayak gitu-gitu. Ngeliat kayak memang saya bukan barista tapi seenggaknya saya pengen nyobain gitu. Harapan kedepannya sih pengen kayak gitu, dari wisata kopi kan kayak ada beberapa akun besar tuh yang emang media sosialnya gede gitu kan, terus juga dia diajakin kerjasama, terus habis itu buat mempromosikan tempat kopi itu gitu kan, pengen kayak gitu. Cuman kalau emang ya balik lagi kayak ke teman-teman yang lain, kira-kira ada nggak yang emang capable di bagian misalnya editing foto atau nggak shoot segala macam, terus habis itu tone warnanya. Owner gua aja, owner Rock Santai pernah ngomong, coba deh dirapihin sedikit masalah angle sama tone fotonya di wisata kopi itu, jangan main asal upload gitu kan. Itu soalnya bisa jadi daya tarik dari media sosial itu, dia jadi kayak gitu kan. Gua bilang ya coba deh gue pelajarin gitu kan, coba pelajarin juga video editing, coba ini gitu kan. Cuman di Wiskop itu kan gua ya nggak bisa egois juga ya, maksudnya dalam artian gua semua yang gua pelajarin gitu kan. Gua pengen sih ngeplot bagi-bagi atau nggak sharing ini, belajar ini yuk. Nggak lagi gua ngelempar obrolan, ngebuka terus gue yang terusin. Soalnya kalau wisata kopi official jalan lagi ngetrip kemana gitu kan, misal gue sama teman gue yang satu lagi ada yang ngelempar buat mancing obrolan, terus abis itu gue yang ngeladenin buat obrolan itu terus berjalan gitu loh. Yang ngomongin masalah kopi, ngomongin masalah apa, Kayaknya sih emang lu bakat sih Om untuk diskusi panjang. Kalau gue ngeliatnya gitu sih. Tapi saya orangnya insecurean. Kenapa yang bikin insecure? Kalau ketemu sama orang yang ternyata knowledge-nya itu lebih banyak dia daripada gue. Berarti lu pengen sebenarnya arahnya tuh pengen nge-leading pembicaraan ya? Enggak juga, jadi kayak kalau misalnya lagi ngobrol nih, terus gue banyak, gue baru tahu, jadi gue kayak insecure, anjir, selama ini gue kemana aja ya, gitu maksudnya. Kayak bukannya, ya di satu sisi juga memang bersyukur ya, karena emang, gue baru tahu loh, alhamdulillah gitu. Tapi di satu sisi juga kayak ngerasa, ini gue kayak ketinggalan banget ya, gitu. Ya bukan kayak emang pengen menguasai forum gitu. Kok dia udah ngomongin Tesla, mobil Tesla, kok gue baru tahu ini ya, lu kemana aja? Menarik. Sempet sih jadi apa ya? Karena memang masuk di dunia pendidikan, gitu kan. Balik lagi masuk di dunia pendidikan. Bercita-cita sih kalau misalnya nanti gua beres terus punya anak, gue nggak mau nerusin kayak yang bokap didik ke gue gitu loh, dalam artian kayak udah gue arahin ya sedini mungkin lah kalau misalnya dia pengen punya ketertarikan ke arah mana gitu kan. Cuman tetap harus ya, memang gue nggak bisa menafikan sih kalau beda banget gitu loh, maksudnya dia bisa jadi seorang yang dia suka, tapi kalau misalnya dia nggak punya basic sama, contoh halnya apalagi basic agama ya, dalam artian kayak punya pegangan agama gitu kan, kelihatan banget bedanya gitu dalam artian. Oh ini si Anu mah emang pinter banget nih dagangnya nih, ternyata dia bisnis gitu. Ternyata dia punya usut, dia santri juga. Sekarang udah lulus sih belum ya? Siapa? Udah lulus yang dunia kuliah di pendidikan itu? Gua udah lulus? Belum. Kan diploma 2-nya ngambil bahasa asing dulu. Diploma 2-nya ngambil bahasa Arab dulu, terus S1-nya baru semester 5.
itu juga sudah mulai pusing dengan pendidikan yang ada di Indo. Maret Udah siap. Oh, udah siap. Iya. Jadi pengen ngegantiin Menteri Pendidikan, cuman Nadiem. Emang bener-bener Nadiem ya? Nadiem. Sebutnya Iya, gua kira itu Menteri. Nadiem. Gitu. Gitu saya. Takutnya gak kedengeran. Iya. Kan lu bilang kan pengen gantiin Menteri Pendidikan. Iya. Namanya Nadiem Makarim. Soalnya Dia bos Gojek. kesono ya, memang kesono arahnya. Iya. Saya tadi mau ngomongin masalah skripsi loh. Minta tolong ya kan, nanti pas waktu saya nulis skripsi jangan susah-susah. Soalnya peraturan ini kan nggak tahu ya, pendidikan kan. Lu ada rencana apa? Mungkin setahun 2 tahun atau mungkin ada cita-cita 5 tahun ke depan gitu mau ngapain atau mungkin dalam waktu dekat ini mau ngembangin wisata kopi lagi? Iya, salah satunya itu pengen. Jadi gue punya pencapaian terdekat sih sebenarnya. Yang paling deket banget itu gue lagi pengen banget memperkenalkan Warkop Santai ya, dalam artian kayak dari segi event apapun gitu loh. Maksudnya dalam artian asal Warkop Santai bisa berkontribusi ke event itu gitu loh. Nah, entah itu dari tenaga guanya kah, ngapain gitu kan. Yang owner gue bilang sih, coba lu ikut event kayak brewing gitu, ada event nyeduh, tarung seduh, manual brewing ya kan. Yang sempet yang waktu itu dari Omang tuh ya kan, itu kan emang gue lagi nyari lagi nih yang sekiranya masuk apa, yang sekiranya masuk sama budget, sama masuk sama jarak dan waktu, udah gitu doang. Sempat ada yang di mana Mustika Jaya kalau nggak salah, event yang kemarin tuh bulan Februari kemarin ada event di Mustika Jaya, cuman budgetnya masuk ya kan, waktunya yang nggak masuk, waktu sama jarak. Ya ini serius ini gue harus masuk ya. Ya lagi-lagi kayak nyari kayak mempromosikan yang efektif gitu, itu kayak gimana itu. Soalnya di satu sisi kalau misalnya gue punya itu kan masuk lagi ke dalam pengalaman gue bermain kopi gitu kan, dalam artian kayak gue soalnya kan pasti dia ambience-nya bakalan beda-beda tuh, suasananya bakalan beda-beda ketika gue nyeduhin kopi buat customer yang datang ke Warkop Santai sama gue nyeduhin kopi pada saat event gitu kan, sekalian gue memperkenalkan dari mana sih gue gitu kan. Nah itu pasti bakalan beda suasananya, itu yang lagi pengen gue cari, pengalaman itu, pengalaman suasana. Ada Bekasi Coffee Week, cuman harganya mehong banget kan. Ya begitu ya. Eventnya gede sekali. Iya. Sayanya blunder. Lumayan sih. Itu juga Kopi Miro diajakin di Bekasi Coffee Week itu, cuma emang budgetnya lumayan besar. Tolong ya Sumarekon. Iya tuh. Sumarekon Bekasi. buat stand ya. Iya. Bisa yuk dikurangin kan. 500.000 gitu kan. 200 juga nggak apa-apa. Nah, kalau itu kan apa ya, harapan yang terkecil ya. Terus habis itu yang menengah itu sekarang kan gue dihadapkan sama realita kenyataan bahwa adik gue lagi nyusun skripsi, skripsi kan. Terus Dan lu minta tolong bikinin skripsi sama dia nanti. wow, Oh bukan enggak. gitu ya. Lebih mikirnya tuh kayak stepnya gitu loh, stepnya dia setelah itu apa, after itu ini nyusun skripsi nih, apalagi cewek ini dia nih ya kan, pasti sebagai kakak ini udah ada kepikiran ini nyusun skripsi mau kerja dulu apa langsung merit nih ya. Kan sempat kepikiran ke situ gitu. Nah gue sebagai kakak kadang-kadang gitu, kadang-kadang kepikiran anjir adek gue udah nyusun skripsi aja, wah bentar lagi dia kelar nih sudah, ini mau kerja dulu apa gitu. Sebagai kakak gue jadi mikir gue masih di sini nih gitu. Udah ada ya, Masih di anak tangga yang ini. iya, gue masih sampai naik. gue masih di anak tangga yang ini. Kalau gue minta dia buat nungguin gue kan, ya Kasihan. iya kan, apalagi cewek. Terus juga gue tapi belum berpangku tangan sepenuhnya terhadap teori bahwa anak pertama laki-laki mah wajar dilangkain anak kedua perempuan gitu. Iya. Gue masih belum berpangku tangan banget. Ya udahlah. Siap dilangkain, enggak juga ya kan, cuman sebisa mungkin kayak ya lihat nanti deh gitu kan, cuman udah sempet kepikiran itu. Jadi kayak gue sebagai kakak pertama juga, gue jadi mikirin kayak wah ini dia lagi nyusun skripsi nih,
terus dia lagi ini nih stepnya apa ya, terus juga Hanif juga kepikiran nih, Hanif lagi bisnis nih ini. Sebagai jadi gini ya rasanya sebagai kakak ngemikirin adiknya gitu loh ya kan, ngerasain gitu loh ya. Berasa dewasa ya. Aku takut dewasa. Masih pengen main hujanan. Cuman kan ya mikir. Terus impian terbesarnya apa? Itu kan tadi kecil untuk ikut. Iya, yang terbesarnya sih sebenarnya pengen punya tempat kopi sih, pengen punya kedai kopi. Sempat ada tawaran kayak mau nggak gitu kan, mau nggak, cuman saya masih terlalu takut untuk kalau misalnya gua step ngelangkah ke sini, yang belakang buyar apa enggak nih, yang ini gimana nih ya kan. Soalnya kebetulan gua tipikal orang yang nggak pakai hashtag mulai aja dulu. Itu kan ada. Nah, kalau gue termasuk orang yang mulai aja dulu. Penyempurnaan kapan-kapan. Gitu. Saya takut kayak kalau Kayak gini. pertimbangan gitu gue. Podcast ini mikrofonnya nempel di sini. Kan gak ada keren-kerennya. Cuma gue pikir kalau misalnya gue nggak mulai ya gue nggak akan punya wadah untuk bisa sharing. Jadi ya itu mulai aja dulu, penyempurnaan kapan-kapan. Iya. Sering berjalannya waktu. Iya. Gue takut berantakan doang kalau bisa. Ini ekosistem ini lagi gue coba buat kembangin, gue mulai yang lain. Nah takutnya yang ini yang udah sempat gue kembangin meskipun sedikit, ya berantakan tidak sesuai dengan koordinasi apa segala. Iya. Ya bagus ya Om kalau misalnya memang terkonsep ya. Karena terkadang orang tidak akan tahu untuk sesuatu yang dia tuju kalau dia belum memulai. Iya. Kalau masih sebatas awang-awang, ya syukur-syukur udah ada perencanaan. Tapi kan keberanian untuk memulai itu yang jarang orang punya. Soalnya gue dari dulu tuh kayak ngelangkah tuh baru nyadar setelah 3 langkah gue melangkah gitu. Kayak masuk pondok ya. Hah? Masuk pondok saya? Gitu kan, berarti kan udah itu. Terus ke Tegal. Oh, jadi gue di Tegal nih. Kayak gitu sering banget kayak gue skip nih. Tiba-tiba tag-nya dah. Lah, main kopi nih gue nih. Gitu sering banget kayak gitu. Ya hal yang Tapi pernah nggak bercita-cita gue di usia sekian gue harus punya bisnis sendiri? Gue di usia sekian ada pencapaian yang kayak gitu nggak? Berpola pikir seperti itu udah dicekokin dari SMP, cuman untuk implementasiannya banyak yang fail. Bahkan waktu di SMP itu pas di pondok tuh kiainya ngomong, kan pelajaran ada mata pelajarannya itu leadership life skill. Mata pelajaran itu setiap hari Jumat ya. Terus jadi itu tuh kebanyakan tuh kayak motivasi, terus habis itu juga pengembangan diri, terus minat dan bakat gitu kan. Suatu ketika Pak Kiai itu ngomong, coba kalian tuliskan, gambarkan atau deskripsikan bebas mau dengan cara seperti apa 10 tahun ke depan kalian menjadi apa gitu. Itu dicekokin mulu tuh setiap Jumat, balik lagi itu terus habis itu jadi kayak si hasilnya itu ditempel atau enggak disimpan, nanti kalian evaluasi sendiri. Wah, gue udah mencapai ini, gue udah mencapai ini. Dulu masih berambisi banget Om. Dulu setelah gue bikin bisa dibilang kayak dulu itu salah satu goal terbesar gue sebelum kenal kopi ya adalah gue ingin menjadi public speaker atau enggak seorang motivator gitu kan, orang yang bisa ngomong di depan banyak orang. Terus habis itu juga dari mulai retorika bahasa, dari mulai cara penyampaian, step-stepnya gimana gitu kan. Terus habis itu juga punya masa tapi nggak mau terlalu kesorot sama spotlight gitu loh. Nggak mau banget terlalu mencolok banget gitu kan, pengen jadi itu. Cuman seiring berjalannya waktu entah kenapa gue kebungkam terus sama kenyataan. Kayaknya gue kalau ngelangkah ke sini ini deh, kayaknya gue jadi banyak pertimbangan, yang banyak ketakutan yang awalnya itu menjadi sebuah pertimbangan gitu loh. Kayak Ketakutan itu timbul karena lu bilang suka skip gitu nggak sih ketika lu jalan 3 langkah lu baru menyadari ada sesuatu yang kok gini ya? Iya, Gitu ya? banyak kan kayak gitu. Sampai yang kerja di warkop santai juga kan awalnya ajak
ajakan teman gue nih ngopi di sini tih, ngopi. Saat lagi ngopi itu gue belum ngebar, gue belum kerja di situ. Terus udah ngopi, balik dari ngopi, ya. Terus abis itu gue ngobrol tuh sama teman rumah juga, kan salah satu admin wisata kopi kan. Ngobrol, sharing segala macem, dari mulai keresahan, dari mulai dunia kopi, terus abis itu dari mulai dunia pendidikan, terus stuck berhenti terakhir di obrolan terakhir dan paling lama adalah tentang masalah romantika percintaan gitu loh, antara anak muda kan dulu segala macam. Nah, si bocah ini nyeletuk gitu kan. Kalau lu suka sama dia kalau lu serius sama dia kerja bego, nyari duit gitu kan. Dia bilang gitu, ya kan? Realistis sih. Ya kan? Terus habis itu gua oke, nyari duit, nyari duit. Siap gitu. Terus teman gua temen SMA gue itu bikin status kan. Ini cara nih yang mau jaga warkop santai ini. Langsung gue bales tuh. Boleh dong gue tuh. Masuk aja lah. Ya. Terus udah kerja sebulan baru nyadar dia. Anjir, gue kerja sebulan ini di sini gitu kan. Wah, oh ini gajinya ini. Pas giliran gue ngomong ke si bocah itu kan, gue bilang, ngopi apa lu? Udah gue bayarin. Anjir punya duit tuh. Lah, gue kan kerja di warkop santai. Oh iya serius? Iya ya. Boleh ya, gitu. Terus gue bilang, lu kerja gara-gara gue? Ya enggak, gue serius sama cewek gitu. Emang dia mau sama lu? Iya juga ya. Ya bocah kebanyakan skip nih dulu gitu. Iya juga ya. Tapi bagus sih bucin lu itu menghasilkan. Emang dia belum. Nah gimana sih tadi katanya lu nyuruh gua kerja? Iya kan kalau lu serius sama dia, tapi pastiin dulu dianya mau apa enggak sama lu. Iya juga sih, bener. Jadi gua buat orang tua gua dah. Akhirnya gua belokin ke sono. Terus nyokap gua sampai nanya bang, dia bilang gini, kamu serius mas? Kamu kan masih kuliah. Ya emang kenapa sih? Gitu. Ya enggak, pulang jam berapa? Jam 12 kadang sih, jam 11 paling cepet gitu. Nah terus kalau misalnya kalau hari-hari kamu kuliah gimana? Ya kan masih daring gitu kan. Ya udah lihat deh nanti 3 bulan awal ya gitu. Udah 3 bulan terus nanya lagi tuh, gimana masih betah? Masih betah gitu. Ini kamu nyadar apa enggak sih kamu? Ya iya nyadar, gue gak ngasih tahu kalau misalnya gue awalnya gara-gara itu gitu. Ini kocak kata gue pas. Habis ini nyokap tahu nih. Kayaknya Kan gue share linknya nanti ke nyokap. ya wow, iya juga. Gue nih gue anaknya. Maaf ya mah ya. Bener. Tapi kalau gue ngobrol sama bokap lo oke gak sih? Oke sih. Nggak jadi gue tanggung. Kebetulan dia yang udah sering sih main ke rumah terus ngobrol. Auranya beda. Gitu. Pasti beda. Auranya beda. Jadi kayak Apa yang bikin beda? Kelihatan dia gamis jadi. Gitu. Gue kan orangnya nyablak ya. Apa aja buat ketika berdebat sama bokapnya dia. Santun. Oh gitu ya. dan pertanyaan bercanda yang basi banget ditanyain bokap gue teman-teman gue. Apa nikah? Balikin lagi ke gue, temen gue masih balikin lagi ke gue. Pertanyaan template ya. Gimana kabar sekarang, gimana masih kuliah gini, terus ujung-ujungnya itu Kapan nikah? Wah gokil nih. tapi mana ada ngomong-ngomong masalah nikah bang, ya kan? Ini nikah dan pola pendidikan strict parents itu bener-bener kayak lu jangan main-main deh kalau misalnya emang bokap lu nih yang strict parents nih, terus lu udah main-main api masalah romantika percintaan, nggak bakalan segan-segan dia nawarin besok tunangan ya, gitu. Itu zaman-zaman gue sekolah paket, ya gue kenal sama satu orang cewek kan, kemana-mana, bukan kemana-mana bareng ya, ibaratnya kayak sekolah kan masuknya Sabtu sama Minggu, terus balik dari sekolah nggak langsung balik, jadi nongkrong dulu kayak di taman gitu kan, atau nggak di kantin, udah nongkrong berdua segala macam. Keteledoran saya yang udah skip ini ya kan, foto bareng tuh sama tuh cewek kan, nge-share di Facebook. Mantap. Ya kan, Bokap tahu dong. ya itu iya Bokap main Facebook dong. emang main. Bokap main kan, Instagram main nggak? enggak. TikTok mungkin. Aduh, enggak ya. Nah, bokap main, terus habis itu juga tambah lagi kiai gue yang pondok yang ketiga juga main. Bah, ampun tuh gue double nih anak murid saya sudah mulai berani ya. Udah kena double shoot. Terus bokap langsung. Itu posisi gue sekolah paket masih sambil mondok kan. Bokap datang ke pondok ujuk-ujuk, ya, nggak pakai surat undangan, nggak pakai apa, datang. Gue lagi ngaji di masjid bingung, bokap datang.
masih positif thinking, mungkin dia mau ngasih cemilan apa jenguk gitu kan. Iya. Ke arah sana dulu kan. Ujuk-ujuk pas dia datang masuk, terus nggak tahu dia ngeh apa gua ngeh sama gua yang ada di situ apa enggak ya dalam masjid itu, dia langsung nyamperin kiai gua. Ya kan parkir motor, terus melihat kiai gua ada di masjid, buka pintu masjid, masuk, langsung salaman sama kiai gua, duduk sama kiai gua. Nah, kata gua, nah ini enaknya di sini loh. Enaknya di sini. Tumin banget langsung, wah berarti ada urusan kan, ngobrol lama, bagus, segala macam. Gua masih ngaji tuh, jangan lagi apa ya, mengulang hafalan kan. Terus udah masuk waktu istirahat, gitu kan, udah masuk waktu istirahat. Jadi istirahat itu jam 5 sore, ya itu posisi sore-sore kan. Jam 5 sore, terus udah dong ya, tutup Quran, terus habis itu pagi ngomong, silakan yang mau mandi gitu kan, yang mau siap-siap buat sholat maghrib atau makan sore silahkan gitu kan. Terus, ya Mas Fatih kesini dulu gitu kan, mampus udah tuh ada apa kan. Terus gue duduk, langsung tuh ditanyain, Mas gini, itu siapa? Kenal di mana? Anaknya siapa? Bokap gue diem aja sambil diem ya. Udah kalau malu diceritain sama saya, ceritain sama ayahnya aja gitu kan. Udah saya mau siap-siap sholat maghrib dulu, mau makan sore. Ditinggal gue. Perkara duduk di taman berdua, ujung-ujungnya jadi panjang ya. Foto, gue, aduh kata gue. Terus akhirnya? Terus ditanya, siapa sih itu? Bocah mana sih? Ya, biasa nanyanya gitu-gitu, model-modelnya ketus-ketus, ya gimana gitu kan. Siapa itu? Kok kayaknya akrab banget, deket banget. Enggak, cuma teman biasa doang. Dia buka HP, aduh. Bisa teman biasa foto kayak gini, ini mah kayak foto prewedding ini. Ini kayaknya bagus juga ini, gimana ya? Kata gue, sengaja ada barang bukti lagi kan. Jejak digital. Jejak digital sama. Pati bodoh. Kenapa kesiaran di Facebook, nyesel banget itu. Terus habis itu, udah ngomong aja, siapa? Emang kenapa? Nanya-nanya, gue gituin kan. Terus ya udah, besok kan Senin, ayah cuti deh. Lah mau ngapain? Ya kita ke rumahnya langsung tuh nangkap aja. Ya itu sih kalau kamu berani gitu. Enggak, orang cuma temen. Masa cuma temen kayak gini. Jadi opsinya pilihannya cuma 2 deh. Hapus terus jauhin, atau tetap di Facebook, tetap foto ini di Facebook, tapi hari Senin besok tunangan nih gitu. Mantap. Ya udah hapus ya, hapus. Terus akhirnya sampai sekarang udah gak ada kontak lagi. Iya, Gadis itu. iya, udah gua hapus fotonya, terus sebelum gua hapus gue inbox dulu orangnya kan. Izin dong, gitu. Izin mau hapus gitu. Bukan izin, soalnya apa ya? Ya bodoh juga, gue nge-tag dia juga gitu loh. Jadi ibaratnya kayak, ya, foto yang ini dihapus ya kalau misalnya nyariin soalnya gini gitu kan. Terus belum dibalas sama dia, udah gue langsung hapus. Gua hapus tagnya, gue hapus fotonya. Udah dihapus kata gue. Nah makanya jangan, kalau emang serius ya udah langsung aja biar cepet digituin kan. Mantap. Jangan main ya, kalau lagi ngaji, lagi pendidikan Al-Quran mah nggak usah mikir ke sono-sono, nanti juga ngikut sendiri. Bukan alasan sih, ya kata-kata klise yang sebenarnya males juga buat dipikirin gitu loh. Ya udah kata gua, oh jadi begini ya ternyata rasanya gitu kan. Masalah cuma gara-gara foto doang. Ini kan yuk, tunangan yuk, besok nah, tunangan gampang kali ya. Gila. Tunangan gampang. Masukin cincin, emang cincin beli dari Cikijeki tinggal masukin doang kan. Yalah. Bukan lagi. Tapi sebenarnya pola pendidikan yang kayak gitu ada sebagian mungkin anak-anak yang cocok bisa nerima, Iya. juga mungkin yang enggak. Bisa disimpulin nggak sih sebenarnya mau bagaimanapun caranya orang menerapkan pola pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan yang baik. Tapi terkadang kita juga harus melihat si anak ini kan meskipun dari rahim yang sama, Iya. tapi kan punya penerimaan yang berbeda-beda nih. Gitu. Nah terus lo pernah ketemu sama orang atau keluarga atau mungkin temen lo yang dengan pola pendidikan yang strict seperti itu, tapi anak-anaknya jadi semua, itu ada nggak? Ada. Kakak sih bisa iya, kakaknya nyokap gua. Kakaknya nyokap gua gitu. Sama, hampir mirip, cuman ya itu yang kan yang tadi gua garis bawahi dan gua titik beratkan adalah komunikasikan ke anak minat dan bakatnya mau ke arah mana gitu loh. Kakaknya nyokap gua, anak-anaknya sama juga belum pendidikannya kayak gitu. Cuman jadi sama bapaknya tuh diajarin gini. Nah, bukan diajarin sih, bapaknya
langsung ngomong apa adanya, transparansi, langsung ngomong apa adanya ke anak-anaknya. Anak-anak, bapak cuma bisa nyekolahin kalian sampai SMA doang nih, ya SMA doang. Nah, oleh sebab itu kalian bener-bener kayak milih sekolah yang sesuai dengan minat dan ketertarikan kalian ke arah mana gitu. Kan dari kan setiap lembaga pendidikan kan pasti punya program unggulan ke arah mana gitu kan. Ya udah 6 orang anaknya itu udah mulai, ya dari mulai anak pertama itu udah mulai milih, ya aku mau sekolah, makanya beda-beda semuanya sekolahnya gitu loh. Tapi emang bener-bener apa ya, diajarin dari pendidikannya emang disiplin, satu sisi disiplin juga. Pokoknya malam itu digunakan untuk tidur atau belajar, dan mereka semua menerima gitu loh, nggak ada yang tanda kutip memberontak gitu loh. Nggak mau, aku nggak mau belajar, main Mobile Legends Itu misalnya. jadi semua. Itu jadi semua. Yang paling gedenya aja terakhir ketemu itu bukan ketemu sih, video call lah. Lebaran tahun lalu itu lagi ngerjain ini sih. Emang arsitek kan ya, yang pertama itu arsitek lagi ngerjain proyek di PIK Pantai Indah Kapuk buat masalah apartemen. Gue mikir, wah anjir jadi juga ya dia ya. Anak pertama jadi, anak kedua jadi, anak ketiga jadi. Kok bisa ya? Terus itu jadi apa? Jadi nggak tahu deh. Tahu. Mungkin belum ini kali, belum ketemu titiknya kali ya. Iya sih sebenarnya gue beberapa minggu yang lalu sih ya itu gue baru tahu sih istilah yang ini quarter life crisis. Apa tuh? Quarter kan artinya kan seperempat ya. Life crisis kan berarti kan krisis dalam kehidupannya dia tuh. Jadi kalau bahasa sederhananya sih, orang di usia seperempat usianya dia, berarti kan di situ sih definisinya seperempat itu masuknya itu di usia antara 17 nih, dia udah legal age nih, punya KTP, sampai usia 30 tahun. Jadi itu masa-masa masih bingung dia ke depannya itu mau ngapain gitu kan, kayak gue ke depannya mau jadi apa ya. Terus habis itu juga kayak gue tetap di zona nyaman sini apa gue keluar dari zona nyaman ya, atau enggak dia punya apa ya, kayak istilah sekarang tuh overthinking yang berlebihan gitu kan, mikirin kayak masa depannya, gue nanti nikah sama siapa ya, masa depan gue jadi apa ya, terus nanti gue kayak gimana ya, gue ini ya gitu kan. Ya masa-masa itu sih gue sempet kayak kepikiran juga sih Om, kalau misalnya aduh gue main kopi udah dari tahun 9 sampai segini, itu gini-gini aja. Soalnya nggak tahu kenapa dari dulu itu orangnya gampang bosan Om. Jadi kayak Kalau suatu saat lu bakalan bosan untuk main di kopi dong. Atau mungkin sekarang udah bosen terus mau main di mocktail gitu. enggak justru sektornya apa ya, anak turunannya banyak kalau di kopi. Makanya kan kopi, terus habis itu ada sisi ini yang belum gua ketahuin, sisi ini yang belum gua ketahuin. Nah makanya kenapa gua keluar dari tanda kutip tuh ada kolam-kolamnya ya kalau gua mengistilahkan gitu kan, kalau mainan di kopi kan dulu kan kita cuma nyobain, oh ini namanya ini rasanya ini bikinnya begini, ini bikinnya begini, terus udah mulai next step dikritisi ya kan, atau enggak dijustifikasi, dihukum itu. Ini salah nih, ini terlalu pahit nih, ini gitu kan. Kalau tadi yang gue bikin apa rasanya? Wow, enak itu. Dusta kau, mantap. Dusta. Sponsor kopi minum. Dusta. Padahal gue nggak ngeliat apa-apa itu, nyiram aja ya, nggak kayak nyiram tanaman. Gue yakin ini tanaman nih, kopi kan tanaman. Iya. Kalau disiram subur. Nah itu. Berarti gue filosofinya kayak apapun yang gue siram, meskipun itu sekalipun cuma biji kopi, pasti ada kesuburan di dalamnya. bisa filosofi hidup ya lebih. Nah terus setelah yang tadi menjustifikasi dulu itu, jadi kayak ada masa-masa di mana ya gue main kopi itu idealis dan tidak ada toleransi gitu. Jadi sampai kayak mesen kopi ini menu apa, terus gue udah menaruh ekspektasi ke menu tersebut. Ketika datang dan rasanya tidak sesuai ekspektasi, gue akan bayar, tapi dalam keadaan saat itu saya tidak ikhlas. Betul. Iya kayak kopi apaan? Aduh ini gue mesen kopi. Makanya tadi gue suruh beliin kopi nggak usah bayar. Jadi lu nggak berhak buat gerutu gitu maksud gue. Terus naik lagi di step atasnya lagi tuh. Itu menurut gue kayak gue ciptakan sendiri step-stepan itu tuh adalah dengan adanya kayak toleransi gitu loh. Jadi kayak
toleransi rasa ketika gua beberapa kali pernah ngopi dan berharap untuk diajakin percakapan sama dia, ngopi sendiri, duduk depan bar, udah mulai pengen, ayo dong ditanya dong, masa iya sih gua buka basa-basi sebagai cowok. Udah beberapa kali nggak pernah kejadiannya tidak sesuai ekspektasi gitu. Gue malah cenderung dicuekin. Lah udah dibikinin kopi terus gue ditinggal. Lah seriusan malah nggak diajakin ngobrol. Bahkan disapa dari mana mas aja enggak gitu. Gimana mau pesan apa mas? Udah selesai pesan input bikinin udah tinggal gitu. Kadang iya. Padahal lu pengen kalau misalnya lu lagi di hadapan barista di meja bar Iya. ada interaksi. Itu. Sebenarnya sih yang sehat gitu sih. Iya. Nah akhirnya mulai apa ya sedikit demi sedikit ya udah gue ciptaan toleransi aja buat gue sendiri. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi ini ya kita bisa apa ya? Ada ruang pemakluman. Iya ada terhadap sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi. nggak sesuai ekspektasi. Terus juga ketika gue mesen apa terus habis itu rasanya nggak sesuai ekspektasi, oh ya udah nggak apa-apa. Hilaf lah, kita kan manusia. Udah nggak apa-apa. Jadi apa ya nggak terlalu udah mulai idealismenya. Ibarat kata kan orang yang idealisme itu kan gue ngutip dari kata-kata nyokap ya. Kok cowok kok masih segitiga itu masih itu banget sih gitu kan, masih lancip banget gitu kan. Idealismenya masih bener-bener nggak bisa digoyahkan gitu loh. Pokoknya gue harus ngopi Ethiopia rasanya gini. Kalau nggak rasa gini, gue nggak mau minum gitu. Jadi bener-bener masih terkungkung sama kayak gitu kan. Ya udah gue ya udahlah kita coba buat realistis aja. Oh kopinya ini masih enak kok buat dinikmati. Oh santuy lah gitu kan. Masih kayak ada buat toleransi rasa-rasanya lagi. Iya. Keluar dari kolam itu, terus gue masuk ke kolam yang gue jadi orang yang membuat gitu loh. Jadi gue udah memposisikan ya ketika gue bikin kopi itu lagi ada human error, ibarat kata kayak miss, salah, terus gue dikritisi sama orang, terus gue diituin sama orang ya kan, dijustifikasi sama orang. Ya dulu toh gue juga kayak gitu loh. Jadi lu ini ya lebih bisa nerima ketika lu menjadi pelakunya sendiri. Iya, jadi kan kayak oh dulu ternyata gue gini ya. Terus pertama kali banget gue ngerasain itu pas waktu ada orang customer datang ke warkop santai pesan espresso. Dari dulu gue tuh emang menghindari untuk tanda kutip mendekarin ya atau nanya-nanya atau kepo tentang espresso kan. Datang pesan espresso yang dimana gue harus melayani seramah mungkin ya kan, sebaik mungkin, sesuai SOP mungkin. Gue bikinin satu udah gue bikinin, gue serving, gue sajikan, terus dicobain sama dia. Ternyata dia menaruh ekspektasi yang berlebih terhadap kopi espresso buatan gue ya kan. Jadi tidak sesuai ekspektasi tuh kopinya. Ya meskipun kata-katanya mas kok kopinya nggak terlalu tebel ya, padahal ini espresso gitu. Nah dari situ kan gue mulai oh berarti ada yang salah nih dari seduhan saya nih. Oh berarti ada ekspektasi yang dipatahkan nih yang apa ya yang dia keluarkan terhadap kopi buatan saya nih gitu kan. Nah, terus gimmicknya gue bukan gimmick sih ya, strategi marketingnya gue itu adalah dengan gue menjawab alibi lain untuk supaya dia balik lagi gitu loh. Jadi kayak iya mas emang lagi bikinnya gitu soalnya biar bikin mas penasaran aja, ntar kan balik lagi nih kalau udah ketemu nyaman ngopi terus gituin kan. Jadi kayak tapi di satu sisi setelah dia pergi gue mikir dia ada ngerasa apa ya kok nggak sesuai ini kayak gitu. Jadi kayak mikirnya oh dulu gue ternyata begini rasanya, ternyata dulu gue gini. Makanya kalau misalnya ada yang ada sama ke entah itu sendiri atau rame-rame warkop santai gitu kan, gue coba buat ngasih serving terbaik mungkin gitu kan, hospitality pelayanan sebaik mungkin gitu. Karena memang dulu ya gue bocah yang ngacak-ngacak gitu loh iya. Tapi di satu sisi takut juga om kadang-kadang, wah kalau begini gimana ya, kalau begini gimana ya. Bulan pertama banget gue blunder sama teman SMP gue sendiri. Dia datang pesan cappuccino, terus pada saat cincau nggak? Iya kebetulan ada cappuccino cincau yang gerobak juga. Iya gitu dia belok terus gambarnya, artnya kan masih hancur banget, iya, masih belum jelas. Ada owner warkop santai di situ, di pandangan. Pak, cappuccino nih gimana? Udah bikin aja, masih juga tuh gua, tapi masih belum pede nih. Akhirnya teman gue ditanya sama ownernya, sama AA kan, sama ownernya warkop santai. Mas,
kalau cappuccino buatan Mas Fatih gambarnya jelek, Masnya masih mau minum apa enggak gitu. Ah santai saya mah udah kok, orang udah kenal juga Fatih dari SMP, nggak apa-apa kok, santai ntar saya minum kok, dia bilang gitu kan. Udah gitu, lu denger tuh dari temen SMP lu, di bold tuh dari temen SMP lu tuh, udah bikinin buat temen SMP lu. Oke, oke, gue bikinin. Itu yang dimana kayak, aduh, kok gini gitu loh, kayak masih blunder, masih kayak takut, gue nggak pede ini, gue padahal itu perkara masalah gambar doang, belum ditanya-tanya yang lain. Oke. Jadi lama-lama kan kayak mulai beradaptasi lagi, mulai di kolam yang baru ini selaku gue sebagai pelaku gitu kan. Gue harus mencoba untuk, oh jadi gini ngeposisiinnya, oh jadi gini ngeposisiinnya. Ketika gue dulu berekspektasi ingin ditemenin ngobrol waktu gue ngopi sendirian, sekarang pada saat gue jadi pelaku, gue harus siap untuk nemenin orang ngobrol meskipun topik obrolan itu loncat-loncat. Iya, gitu kan kayak. Terus juga loncat-loncatnya nggak jelas, ini kemana random. Terus gue jadi mikir kayak, ya toh dulu juga gue minta ditemenin kan. Ya udah sekarang ya gantian lah, gue harus nemenin. Nah Om, terakhir nih Om, Apa? Ada nggak kalimat khusus yang pengen lu sampaikan ke siapapun yang mungkin sekarang lagi ngelihat kita? Mungkin ada kata-kata terakhir nyusul Ijul. Gitu. Suatu saat kan kita bakalan nyusul Ijul. Of course. Ya kan? Ya, mungkin kata-kata terakhir di sini bisa jadi wasiat sepanjang masa. Serem nih. Gua aja serem. Kaget saya. Jejak digital ya Om. Itu perkara foto aja begitu ya. Video. Bukan saya loh. Apa ya sebenarnya? Enggak, ya maksud gue kan kayak gue sih sebenarnya pengen mengangkat masalah ini sih ya, masalah dunia kepesantrenan sama dunia pendidikan itu sendiri gitu kan, yang pernah gue alamin berdasarkan pengalaman gue gitu kan. Terus juga nggak tahu ya, banyak orang yang sudah mulai ini bisa dibilang entah itu diistilahkan self proclaim atau pengakuan apa ya, dia mengaku bahwa dirinya itu dididik oleh orang tua yang strict parents, oleh orang tua yang benar-benar ketat gitu kan pendidikannya, tapi nyatanya orang tuanya enggak gitu loh, nyantai-nyantai aja, karena memang kayak wah ini kayaknya lagi booming banget nih strict parents apa mental breakdance gitu segala macam, akhirnya banyak orang yang ngeklaim dirinya seperti itu tapi ternyata enggak gitu loh. Nah, buat teman-teman yang emang ngerasain dididik sama orang tua yang cukup ketat gitu kan, jadi kan kayak pengen main ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Sebenarnya dari pengalaman gua sih coba buat ngomong ke orang tuanya, apalagi ke bokap ya. Kalau gue coba buat ngomong ke bokap dan gue yakinkan ke bokap kalau gue bisa bertanggung jawab atas omongan gue yang gue keluarin gitu. Bertanggung jawab terhadap pilihan. Iya, bertanggung jawab terhadap pilihan. Saya lagi jualan kopi ini sekarang, balik pasti jam 12 malam gitu kan. Jangan ditutup lagi portal komplek. Itu saya akan bertanggung jawab, jadi saya akan tetap bisa bangun buat sholat subuh berjamaah di masjid, itu rasa tanggung jawab saya gitu kan. Jadi ya udah tolong dong untuk maklumnya ngasih saya akses masuk gitu kan. Tidur di rumah, tidur di masjid sih nggak apa-apa, cuma kadang dingin sama banyak nyamuk gitu doang ya kan. Sebelahnya memperbuat. Iya, Syukur-syukur nggak dipindahin ke beduk ya. itu jadi kan bener-bener kayak pilihan gitu. Jadi apa ya, ngomong bener-bener jurap, ini minat saya ini gitu kan. Sampai nyokap juga pernah ngomong, kamu kalau misalnya nggak kerja di kopi, nggak mainan kopi, Mau kerja apa lagi gitu? Iya, mau kerja apa sih gitu kan. Kuliah juga belum selesai, kuliah pendidikan belum selesai, belum jadi SPD, sarjana pendidikan. Diploma 2 bahasa Arab nggak tahu deh, masih diulang-ulang apa nggak bahasa Arabnya gitu kan. Masih bisa apa nggak bahasa Arabnya. Kira-kira kamu masuk kemana sih? Iseng terus gue nyeletuk kan, paling dagang somai. Emang mau dagang somai? Ya kalau dimodelin sepeda sih nggak apa-apa. Ih malah lanjut deh. Ya udah nanti Umi bilang deh ayah. Lah beneran. Lah, canda doang mak. Oh canda. Enggak, ini mah serius nanyanya mau kemana gitu. Tapi
kalau dari jawaban nyokap kayak gitu berarti nyokap nggak terlalu bermasalah terhadap pilihan kita ya. Emang Maksudnya banyak mungkin orang berpikir lu ngapain dagang somai gitu kan. Mungkin banyak orang tuh berpikir gitu, kenapa nggak jadi PNS sih? Ini malah dagang somai. terus juga di apa ya, karena memang anak pertama juga nih Om, terus habis itu nggak tahu gua ya tadi kan saya memang udah skip ya, jadi kan gua baru nyadar bahwa udah selesai diploma 2 ngambil S1, wah adik gua S1 nya udah semester 3, semester 4 nih, gua baru semester 1 nih. Pasti akan ada kemungkinan di mana adik itu wisuda duluan Atau nikah duluan. ya kan, posisi itu Dan lu akan kalah di dua posisi itu dong. iya, akan ada posisi di mana aku sebagai kakak nih, tapi kok pencapaian aku kok tertinggal sama adik-adik aku ya, gitu kan. Ya nggak apa-apa deh, aku sebagai kakak ngalah deh, gitu kan. Tapi coba buat ngebantu deh, gitu kan. Ya, coba buat ngebantu adik-adik. Oh, adik lagi mau magang nih di Cikarang, ya kan. Misalnya pas waktu kemarin beberapa waktu lalu kan, coba dia magang di Cikarang, terus karena gue emang nyadar diri, iya dia udah magang nih, gue magangnya kapan ya? Ya udahlah, gue jadi supir lu dah, nawarin kayak gitu ya. Jadi supir lu deh, ya udah deh, gue sebagai kakak ngalah deh. Terus juga sama lagi orang tua strict parent. Emang bener-bener ada rulesnya, ada disiplin tingkat tinggi. Terus kakak pertama cowok ya kan, akan ngegantiin posisi bokap dong otomatis kan. Siap-siap punggung jadi harus keker kan. Namanya juga tulang punggung ya. Soalnya kalau tulang rusuk cewek sih biasanya. Santai. Iya. Terus ya udah nggak posisiin diri. Kalau patah tulang mijitnya di mana? Kebetulan Haji Naim. Cepet teh. Haji Naim. Ya udah mau nggak mau kayak jadi pengganti bokap, tapi nggak bener-bener awal-awal lagi belajar buat kayak mentorin adik gitu kan, kayak lu gimana nyusun skripsinya di sono, bimbingannya gimana, bla bla segala macam. Pada saat bokap lagi nggak nanyain, pasti kan gua menyalurkan itu gitu kan, kayak adik harus tetap diperhatiin. Gimana lu dagang TID-nya? Kebanyakan apa enggak SKM-nya, bla bla segala macam, nanya-nanya. Gimana kamu tata boganya di sono gitu. Iya. Kayak harus jadi ya gitu sih kalau menurut gua, apalagi kan kayak orang-orang yang coba ya bisa lah dikomunikasikan.